teman-teman? Semuanya sekarang kita oke. Baik teman-teman, nanti di sesi pertama moderator akan langsung melaksanakan sesi talk show dengan pemateri kita yaitu Kak Rima Nabila, dan kemudian di akhir ada sesi tanya jawab dengan sesi KBN ini dengan para peserta yaitu dengan Kak Rima Nabila, dan kemudian di akhir akan ada sesi selanjutnya dengan pemateri yaitu Kak Sultan. Nah, adapun tema kita pada malam hari ini adalah strategi jitu menghadapi kehidupan di tingkat 3. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Rima Nabila. Yang pertama yang akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan baik itu tentang akademik, PKL maupun KTTA di jurusan KBN di tingkat 3 nantinya. Silahkan, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku buka, barangkali kalau pesertanya nggak berhalangan buat buka kamera, silakan ya teman-teman. Jadi biar lebih interaktif. Dan juga nanti ketika ada yang mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Misalnya kalau nggak sempat ditanyakan atau malu, bisa juga nanti PC aku, nggak apa-apa. Lebih lanjut abis ini. Nah, jadi sebelumnya aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih sebelumnya kepada Vira dan juga tim Priority yang sudah mengundang. Dan juga alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga waktu yang kita luangkan di siang hari ini bisa berbuah manfaat, bahkan bisa memudahkan urusan teman-teman yang lain. Nah, jadi sebelumnya aku ucapkan selamat untuk teman-teman tingkat 2 yang sudah naik tingkat 3, udah resmi ya karena udah pengumuman kelulusan. Semoga nanti tingkat 3-nya berjalan dengan lancar, kalaupun nanti ada kendala juga bisa diatasi dengan semaksimal mungkin gitu ya, nggak ada kendala yang berarti. Nah, jadi teman-teman, seperti yang udah dijelaskan Vira tadi, nama aku Rima dari D3 KBN 2018. Tapi sebenarnya tadi agak salah ya, karena sebenarnya aku bukan mapres, tapi mapres yang kedua, bukan mapres yang pertama, Vir. Nah, jadi itu agak sedikit ralat ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja ya, aku share screen. Tapi sebelumnya di sini aku minta tolong buat teman-teman buat kita sama-sama mengosongkan gelas gitu, karena barangkali teman-teman udah tahu gambaran PKL dan KTTA itu seperti apa, atau mata kuliah di tingkat 3 khususnya kebendaraan negara itu seperti apa. Nah, tapi di sini aku pengen ngasih pengalaman pengalamanku yang terbatas ini dan juga pengetahuanku yang terbatas, tapi semoga bisa menambah insight teman-teman dari sudut pandang lain gitu. Jadi kita sama-sama mengosongkan gelas biar aku dan teman-teman bisa sama-sama belajar siang hari ini. Jadi 25 menit ke depan aku bakal menjelaskan seputar akademik, PKL, dan KTTA di D3 Kebendaraan Negara. Nah, langsung aja aku sampaikan materinya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk. Oh ya, kenapa profilnya ini? Karena ya tujuan akhir, bukan akhir juga sih, tujuan akhir di tingkat 3 ya, ada wisuda kan. Nah, jadi barangkali teman-teman bisa semangat. Ini aku ambil dari film pendek di wisuda tahun 2020. Nah, jadi subbahasan kita ada 3. Yang pertama akademik, ini aku ambil dasarnya dari pengumuman PKN STAN 128 yang terbaru. Kemudian meskipun di situ belum ada tanggal ininya ya teman-teman, belum ada tanggal akademiknya, tapi setidaknya bisa jadi gambaran. Kemudian ada PKL berdasarkan peraturan direktur nomor 2 tahun 2019, berdasarkan peraturan tahunku. Kemudian ada di KTTA di peraturan direktur PKN STAN nomor 9 tahun 2020 juga. Ini terkait penyusunan KTTA. Nah, langsung aja kita masuk ke bahasan yang pertama. Nah, jadi akademik. Nah, sebelumnya ini informasi yang aku dapat dari tim Priority, aku kurang tahu juga ya. Barangkali benar juga, ini mata kuliah D3 Kebendaraan Negara semester 5 dan 6. Jadi semester 5 ada 8 mata kuliah, semester 6 ada 6 mata kuliah. Nah, bisa teman-teman lihat di layar, dari semester 5 ini, mata kuliah yang sudah pernah aku jajaki gitu ya,
semuanya kecuali statistika keuangan, hubungan keuangan pusat, daerah, dan desa, kemudian praktik aplikasi pembayaran dan settlement, itu belum aku pelajari. Nah, kemudian di semester 6, ini sudah aku pelajari semua. Tapi memang dari materi semester 5 dan semester 6 ini acak gitu ya teman-teman. Maksudku dari mata kuliah ini ada yang pernah aku pelajari di semester sebelumnya. Jadi enggak di semester 5 dan enggak di semester 6 semuanya aku dapat mata kuliah ini. Jadi sedikit acak karena yang kita ketahui kan D3 PKN STAN ini mata kuliahnya agak sedikit berbeda ya. Jadi ada yang sudah mereka dapat tapi kita belum, atau bahkan ada mata kuliah yang baru, ataupun yang kita juga udah dapet nih yang D3 KBN 18 tapi di semester yang berbeda begitu. Nah, jadi di semester 5 ini yang pertama ada akuntansi pemerintah pusat. Nah, di akuntansi pemerintah pusat ini tentunya kita belajar akuntansi ya teman-teman, cuman di tingkat pemerintah, beda sama apa namanya tuh dasar-dasar akuntansi di tingkat 1 gitu ya. Kalau kami waktu itu di tingkat 1. Nah, pengantar akuntansi. Nah, jadi di akuntansi pemerintah pusat ini kita belajar akuntansi pemerintah di tingkat pusat. Nah, jadi nanti ada lagi teman-teman di semester 6 akuntansi di tingkat daerah. Nah, jadi di tingkat pusat ini kita belajar bagaimana menyusun ya debit, kredit seperti itu, laporan keuangan. Nah, jadi di semester 1 jadi di UTS dan juga di UAS itu nanti dibagi 2 materinya. Di apa namanya tuh sama-sama di pusat tapi. Nah, terus ini aku jelasin sekilas dulu ya teman-teman. Kemudian ada PBK. PBK ini penganggaran berbasis kinerja. PBK ini dia menggambarkan bagaimana pemerintah itu mendapatkan output yang sesuai berdasarkan kinerja. Jadi basisnya tuh kinerja. Nah, jadi nanti kita belajar bagaimana membuat logic model. Nah, tapi logic model ini ya setauku udah kurang relevan gitu karena kan di semester 6 nanti teman-teman belajar MONEF ya, monitoring dan evaluasi anggaran. Nah, kemarin itu pas aku belajar MONEF ternyata materi yang di PBK yang PBK itu kelanjutan MONEF itu kelanjutan dari PBK. Nah, materi di PBK itu ada yang kurang relevan gitu seperti logic modelnya. Nah, tapi jadi makanya agak beda gitu pas di MONEF. Nah, jadi barangkali apa ya? Agak sedikit berbeda nanti. Cuman yang aku pelajari waktu itu PBK ini belajar logic model. Jadi bagaimana pemerintah itu menentukan input, proses dan juga output untuk mendapatkan hasil yang diinginkan gitu, baik berdasarkan penganggaran maupun perencanaan. Nah, kemudian ada di yang ketiga pengelolaan kas negara. Jadi pengelolaan kas negara ini sesuai namanya, kita belajar bagaimana pemerintah memanajemen kas negara dengan baik biar nggak ada mismatch. Biar kas negara itu nggak kelebihan dan juga nggak kekurangan. Gimana sih caranya? Nah, di situ kita belajar. Itu di sini ada sedikit hitungan teman-teman. Cuman nggak ini sih sedikit banget gitu hitungannya. Nah, kemudian ada pengelolaan keuangan BLU. Nah, pengelolaan keuangan BLU ini kita belajar apa sih itu BLU? BLU itu kan singkatannya akronimnya Badan Layanan Umum. Nah, jadi PKN STAN contohnya, itu adalah BLU. Nah, jadi BLU ini beda loh sama Satker biasa. BLU juga beda sama swasta. Jadi BLU itu posisinya secara umum posisinya ada di tengah-tengah antara swasta dan juga pemerintah. Dia nggak bebas kayak swasta, tapi dia juga nggak ketat kayak pemerintah gitu. Tapi dia masih di bawah pemerintah. Nah, kayak gimana sih BLU itu? BLU itu istimewa teman-teman. Nah, nanti teman-teman belajar di situ. Kemudian nanti ada pengelolaan utang dan hibah. Nah, tapi kalau di waktu itu pas di mata kuliahku pengelolaan utang pemerintah atau PUP. Nah, kalau di sini ditambah hibah. Sebenarnya waktu itu aku juga belajar hibah, tapi sedikit gitu, karena memang nggak dimasukkan di judul mata kuliahnya ya, jadi memang sedikit. Nah, barangkali di sini teman-teman bakal belajar lebih dalam bagaimana sih utang dan hibah pemerintah itu gitu. Kenapa sih namanya tuh utang dicampur sama hibah gitu kan? Nah, aku mikirnya kenapa utang dicampur sama hibah, karena utang sama hibah itu memang suatu bahasan yang tersendiri gitu loh teman-teman. Beda kalau keuangan negara kan digabung ya, baik belanja, pendapatan maupun pembiayaan, ya enggak sih? Nah, tapi kalau utang dan hibah memang pembahasannya setauku emang tersendiri gitu, makanya dia dijadikan satu mata kuliah sendiri. Nah,
Jadi nanti teman-teman belajar bagaimana sih pemerintah tuh bisa menutupi utangnya biar pemerintah tetap bisa menutupi utangnya dengan risiko yang kecil gitu. Kemudian bagaimana cara pemerintah menyalurkan hibah, jenis-jenis hibah, pengelolaan hibah dan lainnya. Kemudian nanti di semester 6 teman-teman bakal belajar akuntansi pemerintah daerah. Bedanya tadi yang tadi pusat kan, sekarang yang daerah. Jadi untuk informasi juga Akpemda ini mata kuliahku KTTA ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman tertarik sama daerah-daerah, nah mungkin bisa ambil mata kuliah ini. Kemudian ada KTTA, itu juga mata kuliah ya teman-teman. Kemudian ada PKL juga mata kuliah. Kemudian ada monitoring dan evaluasi anggaran atau Monef anggaran. Jadi Monef anggaran ini kita belajar bagaimana caranya mengevaluasi anggaran pemerintah, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau enggak gitu. Jadi Satker itu dikasih reward dan punishment gitu teman-teman. Nah, nanti kita belajar. Kemudian ada pengelolaan investasi pemerintah. Jadi ternyata pemerintah juga melakukan investasi. Nah, bukan cuma swasta nih yang melakukan investasi. Gimana sih bentuk investasi pemerintah? Nah, nanti belajar di situ teman-teman. Kemudian nanti ada pengelolaan keuangan daerah. Astagfirullah, maaf teman-teman. Mata kuliah KTTA aku tuh pengelolaan keuangan daerah ya, bukan akuntansi pemerintah daerah. Astagfirullah. Nah, jadi pengelolaan keuangan daerah. Nah, di pengelolaan keuangan daerah ini teman-teman nanti belajar bagaimana daerah tuh mengelola keuangannya. Apa aja sih jenis-jenis pendapatan dan belanja daerah? Ternyata beda loh belanja dan pendapatan di daerah dengan di pusat, bedanya apa? Bagaimana pengelolaannya dan apa sih APBD itu gitu. Karena kan kita selama ini mungkin lebih banyak belajar APBN. Nah, nanti di sini kita belajar APBD. Kemudian ada PKL ya terakhir, udah. Nah, nanti beberapa mata kuliah yang sudah aku pelajari di sini, teman-teman bisa minta ke aku. Cuman aku mau masukin ke Google Drive tadi, tapi takut kepenuhan dan nggak cukup waktunya. Jadi barangkali ada beberapa orang yang butuh materi ini, bisa aku kasih, nanti aku kirim lewat email ya teman-teman. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu PKL. Nah, PKL atau praktik kerja lapangan nih akronimnya. Nah, barangkali di pikiran teman-teman, oh PKL itu apa sih? PKL itu ya kerja gitu kan, simulasinya kerja ya, emang benar gitu. Nah, dalam hal ini tuh nanti teman-teman kalau di zamanku waktu itu jadi lini masanya itu dari 15 Februari sampai 14 April ini ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih ada 2 bulan. 2 bulan atau ya 2 bulan. Nah, 8 minggu. Nah, jadi selama 8 minggu itu teman-teman tuh nanti PKL ke KPPN atau ke KPPN tentunya. Tapi ada juga anak KBN yang juga dia itu PKL-nya di DJPPR, terus di apa tuh? Di Pemda pun ada teman-teman, tapi itu sedikit, sebagian besar di KPPN. Nah, nanti sistemnya teman-teman tuh bakal disuruh ngisi survei daerah masing-masing kayak gitu. Nah, nanti diumumkan nih, nanti itu surveinya dari angkatan. Nah, cuman nanti tapi angkatan tuh kerjasama sama lembaga gitu. Nah, nanti teman-teman ketika hasil survei itu sudah diumumkan, nanti teman-teman dapatkan hasilnya ditempatkan di KPPN mana nih, kayak gitu kan. Nah, pilihlah KPPN yang tentunya dekat dengan daerah teman-teman. Terus nanti gimana dong kalau aku daerahku itu cuman aku sendiri gitu di daerahku, anak organda gitu kan. Jadi KPPN tuh harus ke kota dulu. Misalnya jauh gitu kan. Nah, nanti itu dikoordinasikan lagi dengan angkatan bagaimana baiknya. Tapi yang pasti lebih baik pilih daerah yang paling dekat gitu KPPN-nya. Nah, kemudian jadi nanti teman-teman tadi kan ada survei ya. Setelah survei teman-teman dapat anggota, dapat tim kelompok KTTA-nya nih siapa aja, plus dapat pembimbingnya. Pembimbingnya itu adalah pembimbing lapangan teman-teman. Beda sama KKM. Kalau KKM kan pembimbingnya dosen ya. Nah, ini pembimbingnya tuh lapangan, salah satu orang kantor yang nanti ditugasi buat membimbing kita buat melaksanakan PKL hingga pembuatan laporan. Jadi outputnya nanti adalah laporan teman-teman. Nah, jadi di tahunku kita sebenarnya dibebaskan bukan dibebaskan sih, opsinya bisa 2, bisa online dan bisa offline. Nah, nanti aku kurang tahu nanti kondisinya seperti apa di teman-teman, tapi yang pasti yang namanya PKL itu menurutku lebih enak offline karena kita bisa tahu langsung nih kerjaan kita tuh apa. Karena biasanya kalau online itu orang kantor tuh bingung mau ngasih kerjaan kita tuh apa gitu, karena sebagaimana mestinya kan kalau orang kantor tuh kerjanya langsung di sana kan, kita cuma anak PKL jadi nggak mungkin dikasih kerjaan yang terlalu teknis di rumah gitu kan. Nah,
Jadi di sini yang sebelah kiri, di sini tuh ada beberapa topik PKL D3KBN. Nah, jadi ada perencanaan, kinerja anggaran, kemudian pendapatan, belanja, kas, investasi utang bisa teman-teman lihat. Nah, kalau kelompokku kemarin ngebahas terkait bukan ngebahas khusus terkait ini sih, terkait topik-topik ini, tapi kayak campuran topik-topik ini gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh topiknya bisa didiskusikan dengan yang pembimbing lapangannya, namanya juga laporan PKL. Jadi sebenarnya bukan kayak KTTA atau apa ya. Jadi laporan PKL itu ya hasil kalian PKL tuh apa sih, dilaporin gitu kan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi teman-teman di situ bisa bahas kendala dan solusi dari kantor tempat teman-teman PKL kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dilaporkan apa aja kendala dan solusinya. Nah, kemudian KTTA. Nah, di KTTA ini di sini ya teman-teman, di sebelah kiri teman-teman bisa pilih mata kuliah apa yang menurut teman-teman tertarik nih. Aku suka nih mata kuliah ini, aku dapat A kemarin misalnya. Nah, aku pasti bisa lah ngerjain KTTA dengan mata kuliah ini. Ini pas zamanku ya teman-teman. Jadi ada akuntansi pemerintah. Jadi akuntansi pemerintahnya ini umum, bukan pusat atau daerah teman-teman. Jadi ada akuntansi pemerintah, monitoring dan evaluasi anggaran, pelaksanaan belanja negara, pelaksanaan pendapatan negara, penata usahaan bendahara, pengadaan barang dan jasa, penganggaran berbasis kinerja, kemudian double ya PBM. Kemudian ada PBMN, pengelolaan barang milik negara, PIP, pengelolaan investasi pemerintah, PKN, pengelolaan kas negara, PKBLU, pengelolaan kas BLU, PKD, pengelolaan kas daerah, PAN, perencanaan anggaran negara, dan TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa. Nah, jadi di tingkat 3 yang mana nih teman-teman yang bisa teman-teman pelajari? Di sini ada PKBLU, PIP tadi kan, ada PBK, kemudian ada PKD, ada Monef, ada Akpom. Nah, teman-teman barangkali waktu itu aku pilih pengelolaan keuangan daerah ya. Dan itu milihnya pas semester 5 kan. Jadi ibarat tuh baru banget belajar PKD kemudian milih mata kuliah itu. Atau teman-teman kalau misalnya ragu mau milih mata kuliah yang sedang dipelajari atau akan dipelajari, teman-teman bisa pilih mata kuliah yang udah pernah dipelajari kayak misalnya Penaben kayak gitu. Misalnya teman-teman. Kemudian ini ada lini masanya ya teman-teman. Jadi penetapan, jadi ini kurang lebih bisa jadi gambaran barangkali buat teman-teman. Waktu itu aku penetapan dosen pembimbingnya ini di September, akhir September. Kemudian nanti akhir September sampai pertengahan Oktober. Jadi pertama teman-teman nanti teman-teman bakal milih mata kuliah apa nanti di survei kayak gitu. Nah, tiga mata kuliah yang teman-teman tertarik kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau zamanku ya pemilihan mata kuliah itu cepet-cepetan gitu istilahnya. Jadi misalnya pagi dikirim survei oleh lembaga, terus nanti pilihlah gitu mata kuliah 1, 2, 3 yang paling kita minati. Nah, waktu itu aku dikirim pagi apa siang oleh lembaga. Nah, aku sore baru ngisi gitu teman-teman. Dan aku waktu itu pilih yang pertama PBMN, kemudian kedua PKD, dan yang ketiga aku lupa apa ya, PBK kalau nggak salah. Nah, dan aku terpilih di mata kuliah yang kedua, PKD teman-teman. Jadi mungkin karena kurang cepet gitu ya. Nah, nggak tahu nih nanti kedepannya teman-teman bagaimana, apakah nanti dipilih berdasarkan IP-nya atau alasan teman-teman seperti apa memilih itu, atau bahkan cepet-cepetan kayak angkatanku. Nah, kemudian nanti diarahkan nih teman-teman, nanti diumumkan lagi. Sama kayak PKL, nanti KTTA ini berkelompok. Jadi teman-teman yang dosen pembimbingnya sama dan mata kuliahnya sama akan dikelompokkan. Kurang lebih satu kelompok 5-15 orang. Kalau aku kemarin 15 orang kelompokku. Nanti dipilih ketua kelompoknya siapa, nanti koordinasi sama dosen pembimbing. Bimbingannya tuh seperti apa sih? Karena kalau zamanku kan bimbingan online. Jadi dosennya tuh mau seperti apa sih? Apakah lewat WA kah, atau lewat Zoom kah, atau boleh PC pribadi, nanti itu didiskusikan sama dosen pembimbingnya. Yang pasti yang perlu teman-teman ingat, teman-teman harus peduli nih sama teman-teman kelompoknya, jangan sampai ada yang tertinggal kayak gitu. Misalnya ada yang udah dapat judul, ada yang kesulitan nih mencari judul gitu. Jadi kan ada yang tertinggal gitu kan. Sebenarnya itu tugas ketuanya sih, tapi paling enggak kita sebagai anggota juga peduli sama anggota lainnya. Kemudian teman-teman jangan sungkan buat menyampaikan kendala, serius, karena ketika teman-teman malu-malu menyampaikan kendala, orang tuh nggak tahu kan, di online kayak gini kan orang nggak tahu kita kendalanya apa gitu kan, kita mau dibantu bagian mana.
kadang aku juga ya ketika direvisi sama dosen pembimbing itu aku kan bingung, ini coretannya tuh apa sih maksudnya gitu kan, nggak jelas, bingung akunya kan. Jadi aku tanya lagi ke dosen pembimbing, biarin aja kan, mungkin dosen pembimbingnya mikir masa sih ini aja nggak ngerti gitu. Tapi kan ya gimana kan, daripada kita salah gitu kan, yang mending kita tanya langsung aja, kita nggak ngerti bagian ini maksudnya apa Pak, jadi baiknya saya gimana gitu, kayak gitu. Nah nanti ada penyusunan proposal, kemudian pengumpulan data, kemudian apa ya, akhirnya KTTA tuh dikumpulkan. Nah, jadi tahun ini KTTA tuh cuma dikumpulkan secara online, nggak dikumpulkan secara cetak ya, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk penyusunan proposal, pengambilan data, ini tuh materi yang teknis banget ya, teman-teman. Kayaknya nggak cukup waktunya kalau harus dibahas saat ini, tapi barangkali kalau teman-teman mau nanya-nanya nih terkait mata kuliah ini tuh enak nggak sih, mata kuliah ini tuh enak nggak sih, biasanya kalau mata kuliah ini tuh dosen pembimbingnya siapa sih, Kak? Enak nggak sih dosen pembimbingnya? Nah, itu barangkali bisa tanya lebih lanjut ke aku nanti, atau nanti teman-teman aku kasih ini, teman-teman, apa, peraturan-peraturan terkait KTTA. Di situ juga ada pengumuman mata kuliahnya dan dosen pembimbingnya siapa di tahunku. Jadi teman-teman punya ada gambaran, oh kalau mata kuliah ini dosen pembimbingnya ini nih, kayak gitu. Udah ada gambaran gitu kan, apalagi udah pernah diajar dosennya. Nah, kayak gitu. Kemudian udah terakhir ya KTTA habis. Nah, jadi barangkali bisa dilanjut ke tanya jawab ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini ya tips dari aku, ini yang udah aku pelajari sendiri sih. Pas di KTTA itu penting banget bagi kita buat melaksanakan peer-to-peer review. Ini yang di bawah ini ya, teman-teman. Peer-to-peer review itu apa sih? Jadi peer-to-peer review itu review teman sejawat. Jadi teman-teman tentukan gitu ya, teman-teman sekelompok KTTA-nya siapa sih yang kira-kira sefrekuensi dengan teman-teman. Nah, itu tunjuk dia, maksudnya mau nggak nih kamu nanti kalau misalnya aku ada kendala KTTA, aku bilangnya ke kamu, nanti ketika KTTA aku udah setengah jadi, aku minta koreksi ke kamu gitu. Itu penting, teman-teman, penting banget menurutku, karena aku ngerasain sendiri manfaatnya ketika KTTA kita tuh dicek sama teman-teman sejawat kita dan dicek sama dosen pembimbing, itu beda. Kita bakal dapat sudut pandang baru gitu ketika kita minta cek sama teman-teman kita gitu. Karena kan kita di tengah jalan, ini kan lama ya penyusunan KTTA tuh, jadi kita bakal di tengah jalan bakal ada masanya stuck ide gitu. Nah, dan ketika teman kita tuh baca, teman kita tuh bakal ngasih sudut pandang lain dan itu bisa jadi ide kita buat nulis lagi, itu sih. Dan aku kasih tahu buat teman-teman buat yang barangkali belum pernah menulis karya ilmiah, jangan takut karena nanti tuh bakal ada panduan karya tulisnya gitu, teman-teman. Jadi dibaca baik-baik biar nanti ketika menuliskan KTTA tuh nggak salah gitu, nggak apa ya, kayak misalnya ya nggak salah di bagian sistematikanya gitu. Jadi setidaknya dosen pembimbing tuh ngoreksinya tuh di bagian isi gitu. Kan kasihan juga ya kalau dosen pembimbing kita tuh mengoreksi di bagian sistematika yang sebenarnya udah ada di peraturan gitu. Jadi lebih baik dosen kita apa ya, ngasih tanggapan tuh di bagian isi gitu kan. Terus udah. Nah, barangkali langsung bisa lanjut ditanya jawab aja ya, teman-teman. Aku nggak tahu ini udah berapa menit, tapi yang pasti di sini aku ngasih beberapa tambahan buat teman-teman. Jadi di sini udah ada materi PKL dan KTTA, beberapa peraturan yang bisa teman-teman baca sebelum nanti peraturan resminya keluar. Aku udah masukin di Google Drive. Ini ya, teman-teman bisa dicek. Kemudian di sini aku lebih banyak ngebahas KTTA ya, karena aku lebih tertarik ke dunia kepenulisan. Jadi barangkali teman-teman yang tertarik di dunia kepenulisan bisa juga diskusi, bisa juga konsultasi ke aku, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dicek YouTube angkatanku sama Stasatia. Di sini aku pernah bahas terkait PUEBI KTTA. Kemudian, nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman menuliskan KTTA, teman-teman tuh jangan takut. Maksudku, bakal berguna kok KTTA teman-teman tuh, beneran bakal berguna gitu, teman-teman. Jadi contohnya ini, teman-teman, aku waktu itu ketika KTTA selesai ada perlombaan namanya 3-minute thesis atau 3MT. 3MT ini tuh perlombaan gimana kita tuh mempresentasikan KTTA kita selama 3 menit. Nah, jadi di sini alhamdulillah waktu itu aku terpilih, dan waktu itu teman-teman bisa lihat di YouTube-nya PKN Stan ya, di tautan ini nomor urut 3, teman-teman. Jadi dari D3 KBN seingatku ada 4 orang yang lolos. Nah, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa PC aku. Insya Allah kalau aku bisa jawab dan nggak terkendala, bakal aku jawab. Itu, teman-teman.
Jadi sekian dari aku, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat, dan meskipun sedikit ya, paling enggak teman-teman udah terpacu nih buat semangat di tingkat 3-nya gitu, karena biasanya kita kalau misalnya nggak ada pemantik, kita sulit buat bingung kan, mulai dari mana nih aku kayak gitu kan. Nah, jadi semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi insight baru buat teman-teman, semangat buat tingkat 3-nya, dan semoga Allah mudahin segala urusannya. Jangan takut juga meskipun tingkat 3, sekalipun teman-teman masih ikut organisasi, kalaupun teman-teman bisa menentukan prioritas, teman-teman bisa tetap ngebagi waktu kok teman-teman, karena aku pun tingkat 3 tetap begitu gitu. Tetap ikut organisasi, tapi insya Allah nggak terkendala apapun selama teman-teman bisa menentukan apa ya, kapasitas teman-teman masing-masing seperti itu. Oke, aku minta maaf apabila ada salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Vira. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rima yang udah kasih materi yang luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab bareng Kak Rima seputar jurusan KBN. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang terlebih dahulu yang ingin bertanya kepada Kak Rima. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau dan on cam ya. Boleh ya langsung saja, untuk juga bisa juga lewat kolom komentar jika terkendala jaringan atau mikrofonnya, bisa langsung juga chat di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Dan juga teman-teman yang ingin bertanya juga boleh langsung on mic. Nah, bisa langsung teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic dan bisa langsung chat di kolom komentar. Dipersilakan ya teman-teman ya. Barangkali sambil nunggu pertanyaan nih, Fir, menurut kamu tingkat 3 tuh susah nggak sih? Kalau tingkat 3 susah, sepertinya susah enggak ya. Susahnya pas masa-masa ngerjain KTTA. Cuman kalau bisa dibilang KTTA susah, ya paling pas ngumpulin datanya ya. Pas ngumpulin data tuh lumayan susah sih, ribet karena apa ya, pas berhubungan dengan orang-orang atas-atasan gitu, dan juga waktu ngelakuin apa ya, bikin wawancara dan sebagainya ya. Lumayan sih, lumayan ribet pas ngumpulin data sih. Tapi kalau misalnya dibilang tingkat 3 susah, kayaknya kalau kita lihat matkul-matkulnya lebih apa ya, kalau ada lebih banyak matkul yang umum gitu. Iya nggak sih? Iya, bisa Ya, Pancasila kan ya tinggal baca-baca. Kalau di tempat aku ya, di jurusan pajak ya Pancasila gampang lah gitu. Kalau di KBN gimana? KBN, ya alhamdulillah sih. Bisa dilewati dengan baik, Fir. Ayo, Fir, ini ada yang on cam nih. On cam. On mic, nggak tahu, kayaknya mau nanya deh. Apa deh? Ayo Dek, dipersilakan langsung apa salah ya. pencet ya? Ada nggak nih? Kalau nggak ada Kak Sultan dulu, nanti di akhir kalau misalnya mau nanya tentang sama Kak Rima, masih bisa kok. Gimana? Ya boleh, nggak apa-apa, Fir. Kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa, berarti udah paham gitu kan. Oh iya, berarti penjelasan Kak Rima nih jelas banget nih berarti ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanya langsung, kalau misalnya malu nanya on mic, nggak apa-apa, lewat chat aja nggak apa-apa teman-teman. Biar nanti saya yang bacakan. Oke? Nah, sebelumnya Kak Sultan apakah sudah berhadir di room? Tadi ada yang ngomong deh. Rika ya? Ada. Oh iya. Rika ya, Dik? Iya, sudah hadir aku udah. Oke. Sebelum Kak Sultan, sesi Kak Sultan nih sepertinya ada yang bertanya, Kak. Rika, halo? Ya, Kak. Tadi ada ingin bertanya apa ya, Dek, kepada Kak Rima ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Kak Rima. Kalau untuk KTTA-nya Kak Rima sendiri kemarin, Kak Rima prefer pakai metode kuanti atau kuali atau gimana tuh, Kak? Terus kayak menurut Kak Rima, apa ya, kayak sisi keunggulan dan kelebihan dari masing-masing metode itu
kayak gimana tuh, Kak? Entah itu dari sisi pengumpulan datanya atau apapun itu, kayak kendala atau kelebihannya gitu mungkin, Kak, bisa dijelasin gitu. Dan juga sama satu lagi nih, Kak, kayak kalau nulis KTTA gitu kan, kayak itu kan mungkin kayak prosesnya agak panjang gitu dan agak lama gitu. Beda kalau misalkan kayak mungkin kalau kita buat esai gitu kan kayak apa ya, bisa agak mungkin kayak langsung satu kali on the spot ide langsung tulis gitu mungkin bisa gitu. Kalau ini kan kayak prosesnya agak panjang gitu. Eee, Gimana sih, Kak, maksudnya, biar kalau misalkan kayak panjang dan berhari-hari gitu kan mungkin biasanya ide kita tuh keputus gitu, kayak misalkan hari ini kita kepikir nih idenya udah set gitu, terus tiba-tiba, pas ngelanjut lagi besoknya kayak hilang gitu, kayak hilang, kemarin apa ya?" Gitu. Nah, itu kalau dari Kak Rima sendiri, ngatasinnya gimana tuh, Kak? Udah itu aja, Kak, terima kasih. Oke, langsung jawab ya, Fir. Silahkan. Oke, waalaikumsalam. Makasih Rika. Rika lagi yang tanya, astagfirullah. Jadi apa namanya tuh? Jadi Rika ini kan sebenarnya udah pro lah ya teman-teman di bidang kepenulisan, tapi dia tanya ke aku, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi apa namanya tuh? Sebenarnya aku senang dengan pertanyaan Rika ini karena terkait kepenulisan. Tapi kalaupun nanti ada teman-teman mau nanya yang lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi sebenarnya ini pertanyaan udah spesifik banget ya, karena dia nanya metode penelitian gitu. Karena kita sebagai jadi aku ulangin lagi ya, pertanyaan Rika tadi tuh dia nanya terkait kelebihan dan kelebihan ataupun kekurangan dari metode kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi buntu ide ketika mengerjakan proses KTTA yang panjang. Nah, jadi yang pertama, untuk metode dari KTTA sendiri, jadi teman-teman barangkali teman-teman, ini aku merangkul semuanya ya, barangkali teman-teman udah pernah dengar metode penelitian. Jadi setiap karya tulis ilmiah itu pasti punya metode dalam penulisannya, teman-teman. Jadi ada metode penelitian, yang pertama itu ada kuantitatif, dan yang kedua ada kualitatif. Nah, kuantitatif itu gambaran kasarnya itu tuh metodenya tuh hitung-hitungan, pakai statistika ngitungnya kayak gitulah. Pakai suatu aplikasi seperti itu. Nah, dan yang kedua ada kualitatif. Kualitatif ini dia sifatnya positivisme atau apa ya? Dia nggak perlu hitung-hitungan lah kayak gitu. Jadi kita cukup misalnya studi literatur itu udah bisa nulis karya tulis gitu. Intinya nggak ada angka-angka di karya tulis itu gitu ya. Kalau kualitatif sederhananya gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ada yang namanya mata kuliah metodologi atau metodologi penelitian. Aku kurang tahu ini dipakai buat D4 atau enggak, tapi yang pasti D3 itu enggak ada mata kuliah yang namanya metodologi penelitian. Nah, maka dari itu ketika teman-teman pernah lihat ya, judul-judul KTTA cutting itu judulnya itu biasanya tinjauan atas pengelolaan bla bla bla, tinjauan atas bla bla bla, tinjauan atas. Memang kenapa sih cutting tuh pada tinjauan semua sih depannya? Aku nggak mau tinjauan gitu kan, aku mau yang beda gitu misalnya. Nah, emang kayak gitu teman-teman, karena tingkatan buat anak D3 atau diploma itu memang seperti itu gitu. Tapi alhamdulillahnya ya ketika aku bikin KTTA tuh aku bilang ke dosen, jadi aku sedikit cerita juga gitu. Jadi waktu itu aku bilang ke dosen pembimbingku buat aku nggak mau yang tinjauan gitu, aku bilang kayak gitu, aku mau yang beda gitu Pak, aku bilang. Tapi dosen pembimbingku sempat nggak percaya gitu kan, katanya ini tuh sulit katanya, tapi kok kamu mau kayak gitu, ya nggak apa-apa Pak, aku mau belajar, kataku kayak gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu aku pilih metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif yang aku pakai waktu itu adalah regresi data panel. Nah, ini tuh belum pernah kita pelajari teman-teman di tingkat 3, jadi aku cuman belajar lewat YouTube waktu itu sama ngunduh aplikasinya lewat, sama aku juga sempat ngunduh aplikasi lewat apa ya, yang ngunduh aplikasinya kayak gitu biar bisa ngitung-ngitung statistikanya. Nah, jadi kalau ditanya berdasarkan pengalamanku yang lebih sulit itu adalah metode, kalau menurutku pribadi ya, sebenarnya ini tuh relatif yang sulit yang mana, yang mudah yang mana, tapi sebagian besar orang menganggap bahwa metode kuantitatif itu yang sulit teman-teman, karena ya seperti yang kita tahu metodologi penelitian belum pernah kita pelajari gitu. Nah, tapi waktu itu aku sempat nyoba ini karena menurutku kebalikannya gitu, menurutku ini bisa diusahain gitu, bisa lebih mudah kayak gitu, karena nanti teman-teman bakal belajar sendiri
metode kuantitatif itu lebih jelas gitu loh, lebih terstruktur teman-teman mau ngapain. Metodologi penelitiannya tuh jelas. Nah, tapi kalau kualitatif itu teman-teman benar-benar harus mikir pembahasannya itu seperti apa, karena biasanya metodologi kualitatif itu subjektif gitu teman-teman, lebih bisa sifatnya subjektif karena itu kan sebagian besar adalah kalimat kita sendiri gitu kan. Nah, jadi memang bagaimana caranya kita buat menulis itu tetap ilmiah gitu tulisannya. Nah, jadi kalau menurutku pribadi yang lebih mudah adalah kuantitatif, tapi memang sebagian besar orang menganggap kuantitatif lebih sulit. Tapi kelebihan dan kekurangannya adalah kalau kuantitatif, teman-teman nggak perlu wawancara, teman-teman nggak perlu nggak perlu turun ke lapangan kalau menurutku pribadi. Kenapa? Karena teman-teman bisa menghitung semuanya lewat aplikasi gitu. Dan karena aku kemarin cukup studi literatur gitu, laporan keuangan. Jadi ngitungnya cukup pakai aplikasi. Kemudian kalau metode kualitatif, dia metodologinya lebih banyak ya. Maksudku caranya itu lebih banyak, kayak teman-teman harus observasi, bisa juga teman-teman wawancara. Nah, itu menurutku lebih sebenarnya lebih ke lapangan sih, menurutku lebih baik ke lapangan langsung. Kalau misalnya kualitatif, meskipun bisa juga nggak ke lapangan langsung. Jadi itu secara umum ya. Dan gimana sih mengerjakan proses KTTA yang panjang. Nah, jadi memang proses KTTA itu panjang banget ya teman-teman sebenarnya. Nah, jadi memang dan kayak gini sih, waktu itu aku sempat 4 kali ganti judul teman-teman, dan itu menurutku parah juga ya. Jadi dalam proses yang panjang itu teman-teman bakal mengalami banyak tantangan gitu. Salah satunya itu pengumpulan data. Nah, jadi ketika pengumpulan data, teman-teman bakal diarahkan ke dosen pembimbingnya buat bahas apa nih. Nanti datanya bisa diambil dari mana aja gitu. Buat surat riset dan lain-lain, langsung datang ke kantornya atau cuma ngirim lewat email, itu tergantung nanti. Nah, biasanya kalau pengumpulan data, teman-teman bakal terkendala nggak direspon sama kantornya gitu, nggak direspon sama instansinya, biasanya kayak gitu. Nah, atau teman-teman dapat data tapi kok nggak lengkap datanya, bingung mau ngolahnya gimana, biasanya kayak gitu. Nah, terus nanti nanti ceritanya nih teman-teman udah ada data nih, tapi ketika di tengah jalan teman-teman stuck ide. Nah, gimana caranya? Nah, menurutku caranya adalah dengan membuat kerangka berpikir terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman bikin KTTA, teman-teman tentukan kerangka berpikir aku nih seperti apa. Jadi teman-teman yang pertama yang bisa teman-teman bikin adalah yang pertama itu latar belakang. Kenapa sih aku ngambil topik ini? Kenapa aku ngambil judul ini? Kenapa aku mau pakai data ini gitu loh? Kenapa? Dan kenapa aku mau ngambil objek KTTA tuh ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa ngejawab itu, artinya latar belakangnya udah bisa dianggap selesai gitu. Kemudian itu poin-poinnya. Kemudian setelah teman-teman tahu latar belakang, nanti teman-teman buat kerangka pembahasan. Nah, kerangka metode dulu. Metode teman-teman mau kualitatif atau kuantitatif. Apakah wawancara, observasi, atau pakai aplikasi, atau teman-teman mau cukup studi literatur, itu bebas sesuai kemampuan dan data yang ada gitu. Nah, nanti teman-teman yang ketiga buat kerangka pembahasan. Nah, teman-teman tentukan masalah yang teman-teman angkat tuh apa sih masalahnya. Kemudian setelah teman-teman tahu masalah, nanti solusinya tuh apa kira-kira kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah ada poin-poin besar seperti ini, teman-teman bakal lebih mudah. Nah, nanti ketika teman-teman stuck di jalan, teman-teman tahu, oh, aku stucknya di bagian ini nih. Berarti aku harus baca ulang nih masalah-masalah yang, misalnya teman-teman stuck di bagian pembahasan. Biasanya pembahasan sih. Nah, ketika teman-teman stuck misalnya di bagian masalah, misalnya ya, kalau aku kemarin tuh, contoh realnya aku kemarin tuh bahas belanja bantuan sosial, bansos. Nah, bansos itu masalahnya misalnya terkait kurang efektif terkait penyaluran bansos misalnya. Nah, masalahnya tuh apa sih, teman-teman? Aku bingung nih ngejelasin masalah penyaluran tuh kayak gimana sih. Nah, teman-teman tuh kan udah tahu kan, teman-teman susah di bagian itu. Berarti teman-teman udah tahu arahnya mau kemana nyari informasinya. Misalnya teman-teman cari di berita terkait kasus-kasus penyaluran bansos, atau teman-teman baca ulang terkait misalnya
apa namanya tuh sistem penyaluran bansos selama pandemi itu seperti apa, misalnya kayak gitu. Nah, nanti terbuka sendiri teman-teman. Dan apa ya, dan kalaupun masih stuck lagi nih, teman-teman masih stuck, coba teman-teman diskusi sama teman-teman sekelompoknya. Makanya tadi aku bilang penting punya teman sejawat yang satu orang aja yang bisa ngebaca tulisan teman-teman, yang mau ngebaca tulisan teman-teman, dan dia jadi biasanya satu orang ini tuh teman-teman curhat ke dia terkait kendalanya apa, teman-teman minta tolong solusinya seperti apa, nah ke dia gitu. Nah biasanya dia bakal ngasih masukan dan itu bisa nambah insight baru ke kita gitu, kayak gitu. Terus juga biasanya juga kalau teman-teman tuh stuck ide biasanya karena teman-teman kurang baca gitu. Nah, gini teman-teman, aku bukan mau nakut-nakutin, tapi memang ketika mau bikin KTTA itu teman-teman paling enggak baca misalnya 10 jurnal kayak gitu. Kenapa? Karena menurutku penting gitu. Jadi teman-teman tuh mesti apa ya? Bukan ini untuk nasihat aku juga ya, mesti banyak-banyak baca gitu. Karena ketika teman-teman udah banyak baca, teman-teman mudah gitu nanti menuliskannya kayak gitu. Beneran. Karena bahkan aku pernah ikut webinar ya waktu itu, katanya mesti berapa belas atau berapa puluh jurnal buat bisa bikin KTTA. Tapi aku waktu itu cuma 10 sih, cuma 10 jurnal. Dan nanti pas di tengah jalan itu nambah-nambah lagi bacaan jurnalnya kayak gitu. Paling enggak, kenapa teman-teman kita tuh butuh baca jurnal? Paling enggak kita tuh tahu, oh misalnya kita mau bahas bansos, orang-orang penelitian terdahulu tuh yang pernah bansos tuh siapa aja sih, dan mereka tuh bahas masalah apanya, dan solusi mereka tuh apa sih, kayak gitu. Kalau teman-teman udah dapat gambaran itu, teman-teman bakal tahu, oh mereka belum pernah ada di yang bahas ini, aku mau bahas ini aja gitu. Atau teman-teman mau tetap bahas bahasan yang sama tapi agak dibedain atau divariasiin dengan kondisi pandemi misalnya kayak gitu. Nah itu sih biasanya faktor-faktor ataupun solusi ya, kurang lebih menurutku yang bisa teman-teman jadiin acuan buat selama penyusunan KTTA yang panjang. Itu sih. Rika, semoga menjawab. Itu aja, Fir. Oke, luar biasa ya. Bagaimana Rika? Apakah menjawab pertanyaan dari Kak Rima? Ya, alhamdulillah udah kok Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, bagaimana, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Rima, teman-teman? Nah, kalau nggak ada, kita langsung saja untuk pemateri kedua kita, yaitu Kak Sultan. Halo Kak Sultan, apakah sudah berhadir? Ya, halo. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pembicara kita yang kedua, yaitu beliau tidak kalah hebatnya dengan Kak Rima. Nah, beliau adalah seorang peraih juara 2 LKTI Nasional Unhas dan kontributor buku Asa APPN Menggapai Indonesia Maju 2045. Dan beliau juga Tentor Priority Manq dan peraih IP 3,9. Langsung saja kita sapa Kak Sultan. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih teman-teman, kabarnya gimana nih? Baik juga ya Alhamdulillah pastinya ya. pasti Semoga baik ya. juga ya Kak. Oke. Oke. Siap. Baik Kak, mungkin langsung saja selanjutnya kepada Kak Sultan, saya persilahkan untuk menjelaskan yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan akademik, PKL maupun KTTA di tingkat 3 nantinya kepada teman-teman di jurusan Mindset Kak. Persilahkan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Aku mau izin share screen, tapi untuk selama share screen aku mungkin bakal off cam ya, karena laptop aku nih dia bakal patah-patah banget kalau aku pakai double share screen sama aku pakai itu juga aku pakai on cam. Gak apa-apa ya, aku izin off cam ya teman-teman ya. Oke, siap Kak. Oke, bismillah, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Mungkin tadi udah dikenalin juga, kenalin nama aku Sultan Maulana. Kalian bisa panggil aku Sultan aja biar enak juga. Karena Maulana tuh kayaknya 4 suku kata tuh jarang orang yang mau manggil pakai Maulana gitu ya, karena 4 suku kata. Aku izin mulai ya. Jadi kurang lebih apa yang aku jelasin juga bakal mirip banget sama apa yang disampaikan oleh Rima, dan trust aja lah pokoknya Rima kalau bagian KTTA dia udah lebih ngerti gitu ya. Kalau aku nggak begitu ngerti di bagian KTTA banyak-banyak, tapi setidaknya aku bisa memberikan gambaran. Justru di sini kita bisa dapat 2 insight gitu kan. Satu insight dari yang udah expert banget di KTTA, satunya yang geruta-gerutu hihi kayak aku di semester 5 dan semester 6. Ya. Langsung aja nih kita mulai. Jadi di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya di tingkat 3 itu ada 2
dua waktu yang sebenarnya krusial semuanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang semester 6 itu lebih ringan dari semester 5, kita juga nggak bisa bilang semester 5 itu lebih berat dari semester 6 gitu ya. Sama aja gitu kesannya. Kenapa? Karena setiap semester itu punya porsi bobotnya masing-masing. Ya di mana di semester 5 itu mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Rima bahwa kita udah mulai nyusul proposal KTTA gitu ya. Paling nggak udah ada gambaran, udah dibagi orang-orangnya siapa aja yang dapat matkulnya, kita udah milih matkulnya apa aja, kita udah ketemu sama dosen pembimbing dan sebagainya gitu ya. Baru ntar di semester 6 ketika jeda libur dari semester 5 ke semester 6 teman-teman pakai PKL, KTTA juga udah harus ada progres gitu ya. Jadi di semester 5 dan 6 ini memang waktu-waktu yang cukup krusial gitu ya, bisa dibilang di tingkat 3, di tingkat akhir selama kuliah di PKN STA. Nah, mungkin aku bakal sedikit banyak nyinggung PKL gitu ya, praktik kerja lapangan tuh apa sih bedanya sama magang, apa jangan-jangan PKL itu magangnya anak stan gitu kan, namanya aja diganti gitu ya. Sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi PKL, magang, apalagi internship kayak gitu sebenarnya sama aja ya. Secara kalau kita lihat dari legalnya sebenarnya sama aja gitu ya, namanya juga mahasiswa magang. Kalau magang sebenarnya kalau magang itu notabene mandiri gitu ya, tidak dalam ranah akademik, tapi kalau PKL itu masih dalam satu kegiatan wajibnya anak-anak akademik itu. Misalkan kayak di SMK, kalau mungkin ada teman-teman yang dari SMK, PKL gitu kan, karena masih dalam bagian akademik. Kalau kita ya masih PKL gitu kan. Tapi kalau udah lulus, anak-anak udah lulus, biasanya nyebutnya udah magang. Tapi kerjaannya apa? Sama aja gitu ya. Nah, di sini aku mungkin akan sedikit share gitu ya. Selama PKL aku ngapain aja sih gitu. Nah, PKL ngapain aja? Aku bisa kasih sedikit gambaran tentang PKL itu, kita sedikit banyak akan mendapatkan gambaran kehidupan di kerjaan nanti seperti apa gitu ya. Karena apa? Kita bakal share, ketemu sama orang-orang baru, ketemu orang-orang dari kantor, dan banyak hal yang mungkin tidak terduga gitu ya, banyak hal tidak terduga yang terjadi selama PKL gitu ya. Mungkin teman-teman berekspektasi bahwa nanti aku PKL mau di KPKNL aja deh, aku PKL mau di KPPN aja deh gitu kan. Padahal nggak harus kayak gitu, bisa aja ntar tiba-tiba teman-teman dapat di KPPBC misalkan, atau dapatnya di apalagi ya misalkan di KPP misalkan gitu kan. Dan itu juga bukan menjadi suatu masalah gitu. Kita akan belajar sebenarnya kerja itu seperti apa. Kita kenal nanti, kemudian kita kenal sistem yang namanya IKU itu apa gitu kan. Kemudian kita kenal lebih dalam lah gitu ya intinya. Kemudian kita juga mengenal lingkungan selama bekerja. Itu kita bakal apa istilahnya mendapatkan satu insight baru bahwa kalau misalkan teman-teman ada yang PKL di Pemda misalkan, kemudian kalian share dengan teman-teman yang PKL di Kemenku misalkan, itu pasti ada habit yang sedikit berbeda gitu ya. Kemudian kayak aku kemarin PKL di Direktorat Penilaian di DJKN di pusat gitu, di kantor pusat. Itu akan menemui sedikit perbedaan juga gitu ya dengan teman-teman yang PKL di KPKNL misalkan, atau PKL di Kanwil. Mana yang lebih baik? Sama aja sebenarnya gitu ya. Karena apa yang kita cari sama PKL adalah ya kesempatan kita buat mengeksplor diri kita, kesempatan kita untuk mengenal lebih dalam sebenarnya ngapain aja gitu kan sama PKL. Berikutnya adalah kita mengenal tugas dan fungsi instansi. Ini pasti sih, dan ini aku rasa sebuah hal yang umum gitu ya. Teman-teman mau PKL di OJK silahkan, di BI silahkan, selama mereka menerima PKL gitu kan. Selama syarat-syarat terpenuhi, mereka menerima PKL juga, kemudian lembaga juga meng-ACC, syarat-syarat dan lainnya bisa dipenuhi, ya bisa-bisa aja PKL di tempat itu. Bahkan ada beberapa temanku yang sempat PKL di BPKAD, Badan Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah gitu ya, di Pemda masing-masing gitu ya. Kemudian PKL bisa nggak sih buat cari channel? Nah, ini biasanya jadi satu hal yang menarik gitu kan. Mas, bisa nggak kalau misalkan aku PKL di pusat, nanti aku kenal orang-orang dalam, kenal orang pusat, terus minta aku penempatan di pusat. Antara ya dan tidak sih sebenarnya. Pokoknya kita PKL niatkan untuk PKL gitu ya. Udah nggak usah PKL diniatkan untuk cari channel, berharap dapat penempatan di situ, susah ya, karena kita buka-bukaan aja, yang menentukan penempatan adalah Biro SDM gitu kan, dan kita akses ke sana susah gitu ya. Jadi kalau teman-teman berniat nanti katakan setelah semester 5 kemudian aku pengen PKL di pusat aja deh, di Sekjen Kemenku biar bisa ketemu Biro SDM kayak gitu.
nanti aku merasa kayak takutnya ntar apa yang diniatkan PKL itu justru malah nggak tepat sasaran gitu ya. Jadi untuk teman-teman pengen cari channel dan sebagainya, itu pribadi teman-teman ya. Jadi di sini aku kayak nggak pengen mengintervensi pilihan teman-teman yang sudah terlanjur punya keyakinan gitu ya. Tapi di sini aku akan share aja. Aku PKL di pusat pun juga di situ kita banyak sharing, tapi juga nggak menjamin gitu ya, nggak menjamin terus kemudian bakat dapat channel direkomendasikan gini-gini, enggak. Kemudian yang mungkin dapat bahasan juga atau teman-teman sempat melihat KTTA kakak tingkat itu kok biasanya mereka pada melakukan tinjauan di tempat PKL ya Mas, emangnya bisa gitu kan. Mungkin tadi udah sempat disinggung juga sama Rima bahwa bisa sebenarnya kalau teman-teman mengambil topik dan ternyata tempat PKL-nya sama dengan topik yang teman-teman ambil gitu kan, tapi nggak usah dipaksakan gitu ya. Kalau kemudian aku PKL di tempat yang nggak ada data KTTA-nya gimana? Nggak apa-apa, gitu. Serius nggak apa-apa gitu. Ya, apalagi teman-teman menggunakan katakan data sekunder gitu ya, bukan data primer yang harus wawancara gitu kan. Katakan kalau misalkan kayak KTTA aku tentang penilaian saham di PT Indosat, jadi aku nggak perlu gitu kan PKL di PT Indosat juga gitu. Kenapa? Karena data yang aku gunakan adalah laporan keuangannya PT Indosat, data sekunder. Jadi aku bisa mengekspor lebih ketika aku PKL gitu kan. Mas, tapi kalau bukannya aku misalnya dapat tempat PKL yang ada data KTTA-nya, bukannya lebih enak? Antara ya dan tidak juga. Kenapa? Karena mengajukan gitu ya, mengajukan surat. Kita dapat surat dari lembaga itu gampang sebenarnya gitu. Jadi kita dapat surat dari lembaga itu gampang. Yang susah apa sih? Mungkin tadi udah disinggung sama Rima juga, di ghosting kantornya gitu ya. Yang susah itu kalau kita di ghosting kantornya. Tapi dapat surat dari lembaga itu gampang. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu ya. Aduh, misalkan nih teman-teman manajemen aset, aku pingin tentang KNL deh, ke KNL negara lain-lain, aku pingin ekspor tentang barang muatan kapal tenggelam di perairan Bali misalkan. Supaya aku biar bisa PKL di KPKNL Bali gitu. Terus kemudian teman-teman memaksa untuk pokoknya aku harus di Bali, Yang berujung gimana? Ketika teman-teman udah datang ke Bali, PKL di Bali, ternyata data nggak ada gitu. Waduh, gimana gitu kan. Jadi sekali lagi PKL buat data KTTA itu memang membantu gitu ya. PKL itu bisa membantu data KTTA kita, tapi nggak harus kita PKL di tempat yang ada data KTTA-nya. Ya, jadi sekali lagi bebas gitu ya, teman-teman boleh mau PKL di mana aja, selama memang PKL itu ya sekali lagi tujuannya adalah untuk mengenal bagaimana kemudian lingkungan kerja, bagaimana kehidupan kerja itu. Gitu. Jadi nggak harus memaksakan data, harus pokoknya data KTTA ya. Karena sekali lagi minta surat dari lembaga itu gampang. Minta surat dari lembaga itu gampang buat minta data. Berikutnya adalah laporan PKL gitu ya. Bedanya apa sih sama KTTA gitu ya? Mungkin tadi sempat disinggung sedikit tentang KTTA, sempat disinggung sedikit juga tentang laporan PKL. Tadi juga Rima sudah sempat menyinggung tentang tinjauan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini di samping kanan udah aku lampirin cover nih dari laporan PKL aku. Jadi laporan PKL aku adalah tinjauan atas penilaian surat berharga berupa saham pada PMK dan pada PMK. Jadi ada 2 PMK, kemudian kok beda gitu kan, perlakuan penilaian sahamnya beda gitu. Nah, mungkin kemudian teman-teman bertanya, kok ini yang ngajuin satu aja gitu ya. Dan kebetulan memang yang PKL di tempatku cuma satu, cuma aku. Jadi memang dikerjain sendiri. Nah, tapi pada dasarnya, kalau laporan PKL itu, satu yang aku pegang sih. Laporan yang bagus adalah yang selesai. Udah itu aja. Ya, jadi teman-teman boleh gitu kan, punya misalkan kayak, waduh, penilaian saham tuh harusnya nggak kayak gini. Di MAPI itu nggak kayak gini di MAPI. Ya, MAPI itu ngaturnya seperti ini. Harusnya kita menginduk pada MAPI gitu kan. Kemudian teman-teman dengan apa istilahnya, dengan apa yang teman-teman yakini, kemudian membuat laporan PKL yang justru itu ditakutkan akan memberatkan teman-teman sendiri gitu ya. Nah, paling enak laporan PKL itu konsultasi sama nanti ada pegawai yang mendampingi gitu ya, sebagai pembimbing PKL lah. Udah konsultasi sama beliau saja, minta saran dari beliau. Nah, itu pasti akan diarahkan gitu ya. Mas, tapi kalau diarahkannya berat gimana? Nggak apa-apa gitu kan. Justru itu malah nikmatnya di situ gitu. Nikmatnya
semangatnya di situ. Kayak temanku misalkan di KPKNL, ada satu KPKNL, aku nggak mau sebut namanya, ntar kalian nggak mau daftar di situ. Jadi ada memang dikasih, di challenge gitu mereka, di challenge, ayo mau nggak aku challenge gitu. Bikin analisis ini, bikin analisis ini, bikin HBU gitu ya. Mungkin teman-teman udah sedikit banyak tahu HBU kan, highest and best use-nya. Ada beberapa objek, ada 3 atau 7 objek gitu. Ayo bikin HBU-nya, bikin analisisnya gitu kan. Dan itu kemudian dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Sehingga laporan PKL itu ya apakah nanti kemudian menjadi memberatkan dan sebagainya, enggak gitu. Pokoknya yakin aja ya, laporan yang baik adalah yang selesai. Ya, sekali lagi, laporan yang baik adalah laporan selesai. Kemudian bedanya apa dengan KTTA? Sedikit banyak karena sebenarnya sama-sama karya tulis gitu ya, tapi dari segi sistematika mungkin nanti sedikit berbeda gitu ya, dari segi sistematika sedikit berbeda. Tapi sebenarnya apa yang dibahas itu kurang lebih sama gitu ya. Apa yang dibahas sebenarnya mirip-mirip lah kalau aku bilang gitu kan. Bahkan di tempat aku pun pembimbingku meminta untuk bikin tinjauan atas penilaian saham, Jadi sedikit banyak memang sama, tapi tetap ada perbedaannya. Nanti aku akan coba share lah beberapa contoh gitu ya, laporan PKL sama beberapa KTTA. Kemarin juga sempat ada yang PCAK kalau aku nggak salah, minta ada nggak Mas kumpulan-kumpulan KTTA-nya kakak tingkat gitu kan, KTTA-nya angkatanku buat baca-baca gitu ya. Aku udah tanyakan di ketua angkatanku dan memang baru proses dikumpulin gitu. Ntar kalau udah dikumpulin aku bisa share sehingga teman-teman ada gambaran gitu ya, membandingkan. Jadi nggak buta. Yang bikin berat kan sebenarnya karena kita butanya itu kan, karena kita nggak ngerti apa yang mau ditulis, itu yang bikin memberatkan kita. Itu ya teman-teman. Itu terkait dengan PKL nih. Nah sekarang kita akan masuk sedikit aja. Aku mungkin nggak bakal banyak menyinggung tentang KTTA. Jadi di KTTA itu kemarin ada yang sempat bilang tentang bener gak sih ada yang ke DO karena KTTA gitu kan ya. Harus dibilang sebenarnya iya, tapi aku nggak ingin menakut-nakuti gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai teman-teman itu takut gitu kan, tapi juga nggak boleh meremehkan ya. Jangan sampai takut karena ada yang ke DO karena KTTA gitu, oleh karena KTTA. Kita harus tahu dulu gitu kan, sebenarnya ke DO-nya karena apa gitu kan. Ke DO-nya karena telat ngumpulinnya jauh gitu kan, karena telat ngumpulinnya jauh, kemudian beberapa peraturan yang memang dilanggar yang menyebabkan DO. Tapi selama teman-teman itu menjalani dengan lancar gitu ya, maksudnya juga nggak plagiat gitu kan, kemudian mengumpulkan tepat waktu dan sebagainya, itu pasti ya, aku bisa jamin itu pasti nilai itu B+ itu ada lah pasti ya, B+, amin, A itu pasti ada lah. Sehingga apa gitu ya, jangan sampai teman-teman kemudian takut gitu kan dengan KTTA kemudian dijadikan beban, menjadi pikiran yang malah itu nggak selesai KTTA. Nah ini dia terkait dengan KTTA. KTTA kalau manajemen aset itu matkulnya apa aja sih gitu ya. Kalau manajemen aset itu ada pengelolaan BUMN, lelang, penilaian itu ada bisnis dan properti, jadi ada yang penilaian aset gitu ya, kemudian ada yang penilaian bisnis juga. Penilaian bisnis itu bisa berupa penilaian saham, bisa juga penilaian kelayakan bisnis ya. Kalau properti ada juga yang HBU, ada juga yang tinjauan atas penilaian kayak gitu-gitu. Kemudian KND, kekayaan negara dipisahkan, dan yang terakhir adalah piutang KNL ya. Piutang sama KNL digabung. Kenapa? Karena kalau aku nggak salah sih ini diambil dari eselon 2 di DJKN kan, Direktorat BUMN, Direktorat Lelang, Direktorat Penilaian, Direktorat KND, dan Direktorat PNKNL gitu ya. Jadi piutang dan KNL kemudian dijadikan satu matkul. Nah, yang menarik adalah kita harus milih matkul apa, Mas? Gitu kan. Kita harus milih matkul apa nih? Katakan aku tuh ngerti banyak di BUMN loh, Mas. Gitu. Aku tuh ngerti banyak di piutang loh, Mas. Aku tuh passion banget sama piutang gitu kan. Nah, untuk memilih matkul ini sebenarnya banyak approach gitu ya. Banyak approach yang bisa teman-teman gunakan. Tapi di sini yang ingin aku tegaskan adalah, sekali lagi ini yang ingin aku tegaskan adalah passion itu berbeda dengan apa yang akan kita kerjakan. Kalau teman-teman meyakini bahwa, aduh passionku itu udah di penilaian banget, Mas, aku nggak bisa kalau nggak di penilaian gitu katakan. Aku pengennya BUMN, Mas, pokoknya mau nggak mau harus BUMN gitu. Saran aku sih idealisme seperti itu agak dikendorkan gitu ya. Kenapa? Kita lihat ke poin berikutnya.
strateginya gimana buat milih matkul KTTA itu gitu ya. Mungkin ini bakal beda banget gitu ya. Kalau Rima kan memang udah expert di bidang penulisan, tapi aku pribadi itu jarang banget nulis gitu kan. Bahkan aku tuh sebenarnya sempet sedikit banyak ngobrol sama Pak Acun, tapi nggak pernah nulis jadinya gitu kan. Sempat dibimbing lomba dan sebagainya, tapi nggak pernah menang juga gitu. Kebetulan kemarin lomba menang karena tim dan udah tahu beban timnya siapa kan pasti kalian gitu ya, aku sendiri gitu kan. Jadi aku sempat waktu itu curhat sama guruku SMA gitu, dan dikasih tahu sebenarnya sama guruku kayak KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai, satu itu. Dan yang kedua, KTTA adalah syarat lulus, bukan sebuah karya. Ya, ini sekali lagi ya, KTTA itu syarat lulus. Itu dikasih tahu sama guruku, ini baca peraturan. KTTA itu adalah syarat lulus, gitu ya. KTTA sebagai syarat kelulusan. Sehingga apa? Teman-teman harus memastikan ketika teman-teman mengerjakan itu, teman-teman paham betul bahwa ini itu syarat lulus aku loh, gitu loh. Jadi teman-teman sedikit menyingkirkan apa yang menjadi bukan idealisme sih, tapi apa yang menjadi apa ya, kayak pokoknya aku maunya BMN, pokoknya aku maunya KND. Nah, kata-kata pokoknya itu saran aku ya, sekali lagi nih saran aku, kalau teman-teman memang maksudnya ada gambaran seperti itu silakan, tapi saran aku lebih enak apabila kita terbuka, apabila kita membuka segala opsi gitu ya. Ada opportunity di mana itu kita sikat, ada kesempatan di mana itu kita sikat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin katakan menyalurkan keinginan teman-teman untuk nulis di satu bidang misalkan, kayak ini aku bukan apa-apa ya, maksudnya kayak aku waktu itu nggak suka PBJ, tapi kemudian aku tertarik buat nulis PBJ. Tapi di KTTA kan nggak ada tuh PBJ gitu kan. Misalkan aku ambil BMN, terus aku meninjau tentang PBJ, bisa nggak? Sebenarnya bisa aja. Cuman aku kemudian mencoba untuk, kalau aku pokoknya BMN gitu kan, itu bakal ruwet gitu lah. Ya nanti pemilihan matkul di manajemen aset itu kita diskusi gitu ya, kekeluargaan sampai mufakat lah intinya. Karena satu keuntungan angkatan manajemen aset adalah jumlahnya yang tidak begitu membludak gitu kan, sehingga kita masih bisa diskusi untuk mufakat, kita bisa musyawarah. Nah, akhirnya kalau aku memaksakan ambil PBJ, mungkin aku bakal pusing sendiri gitu ya, dan pada akhirnya daripada seperti itu, KND kosong tuh. Kemudian aku melihat kayak KND itu apa sih yang dipelajari gitu kan, dan sebenarnya bisa ditulis. Kita punya dosen pembimbing yang bakal memang benar-benar mengarahkan gitu ya. Terus gimana passionku, bukan passion ya, maksudnya kayak itu gimana idealismeku nulis PBJ, aku upload ke jurnal iReach-nya PKN STAN, udah upload aja gitu kan. Teman-teman punya, aku nih passion banget nih mas sama piutang gitu kan, aku tuh passion banget ngurusin piutang di non-Kemenkeu misalkan. Di KLHK nih dia punya piutang gede banget loh, dia tuh tentang ngurus katakan Pulau Komodo tuh dia piutangnya gede banget loh, dan itu masa nggak kurus, aku tuh pengen menjadikan ini karya mas gitu. Silahkan gitu, tapi kalau memang secara opportunity itu kurang gitu, dalam hal ini secara opportunity gitu ya, secara opportunity dalam kemudian nanti teman-teman tuangkan menjadi KTTA itu kurang gitu ya, pasti nanti konsul dulu ya ke pembimbingnya. Teman-teman pasti ada tempat untuk mengarahkan hal itu. Misalkan ya tadi teman-teman submit aja di jurnal iReach gitu ya, jurnalnya manajemen aset. Yaitu ini point of view aku aja ya, dalam artian ini adalah pandangan aku. Ketika teman-teman mempunyai pandangan yang berbeda dan teman-teman itu kemudian sudah meyakini pandangan itu, ya aku nggak berniat untuk merubah itu. Berikutnya adalah data KTTA. Setelah kita udah dapat matkulnya gitu ya. Waktu itu aku milih matkul, aku memilih KND karena aku sebenarnya suka penilaian gitu kan. Dan aku melihat ada celah di situ karena KND sepi gitu kan, pemilihannya sepi, dan KND di salah satu perencanaan KND itu ada satu penilaian gitu kan. Sehingga di sini aku mengambil judulnya adalah analisis laporan keuangan PT Indosat Tbk sebagai saran buyback saham oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi dia bagian dari KND, KND-nya di bagian perencanaan, perencanaannya di bagian penilaian. Jadi aku tetap dapat apa yang aku inginkan, tapi di matkul yang berbeda. Nah, di situ yang aku maksud ketika teman-teman nanti kemudian melihat opportunity dalam menulis KTTA, udah sikat aja. Karena sekali lagi, KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai. Dan KTTA adalah syarat lulus. Dah itu aja. Ya. Itu yang selama aku nulis itu aku pegang. Berikutnya data KTTA, primer sekunder dari mana. Kalau primer ya tanya langsung, mungkin tadi Rima juga sedikit banyak sudah menjelaskan. Kalau sekunder kita nggak perlu, intinya nggak perlu langsung bersinggungan gitu ya, nggak perlu langsung bersinggungan, teman-teman bisa dapat dari internet dan sebagainya. Kemudian
mengenai dosbing ya, mengenai dosen pembimbing. Dosbing itu siapa sih sebenarnya dosbing itu gitu kan? Kita harus ngapain sama dosbing? Gimana cara berhubungan baik dengan dosbing dan ada nggak sih cara milih dosbing gitu kan? Sebenarnya kalau dosbing itu siapa? Dosbing itu adalah dosen pembimbing ya secara singkatan gitu ya. Tapi dosbing itu perannya gede banget buat kita dalam menyusun KTTA. Karena ketika dosen itu sudah diamanahi gitu ya, dipercaya menjadi dosen pembimbing, maka sebenarnya dosen itu juga sudah expert gitu ya, sudah bisa dibilang udah menguasai bidang, menguasai matkulnya lah gitu. Jadi kita bisa banyak, kita bisa diskusi dan brainstorming dengan beliau. Kayak misalkan aku dapat dosbing Bu Intan. Bu Intan itu di KND gitu ya. Bu Intan itu udah expert banget lah. Sampai Bu Intan itu bener-bener kayak diajeni itu apa ya, dihormati gitu ya, dihormati sama profesor di Australia gitu. Jadi kita porotin aja ilmunya, kita tanya, Bu, saya menemui kendala ini. Bu, saya mengalami kendala kalau saya ingin mengambil tema ini, Bu, tapi saya belum ada gambaran. Itu bener-bener harus diajak komunikasi. Dosbing itu senang banget, jujur dosbing itu senang banget kalau kita itu berani bertanya, kita itu bisa terbuka dan kita itu bisa apa istilahnya ya, mau belajar gitu ya. Ya kayak orang LDR gitu sih katanya. Kuncinya adalah komunikasi gitu kan. Jadi kalau teman-teman kekunci di luar rumah gitu kan, teman-teman ajak ngobrol aja pintunya. Ntar pintunya pasti kebuka. Kan komunikasi adalah kunci. Ya, garing banget ya, guyon bapak ya. Gak lucu ya, nggak apa-apa. Jadi kita harus apa sama dosbing gitu ya. Ya pastinya kita harus banyak komunikasi. Kita sering seintens mungkin gitu ya. Seintens. Kadang orang itu takut ngelaporin progres dia karena dia nggak berprogres gitu. Jadi kadang kayak, aduh, aku mau ikut meet sama dosbing tapi aku belum nulis apa-apa gitu. Atau katakan, aku masih buntu, aku masih stuck di bab 2, aku masih stuck di bab 3 katakan. Aku masih stuck banget di bab 4, aku dari sebulan belum ada progres gitu kan. Disampaikan aja. Menyampaikan sebuah kendala itu sebuah progres kok gitu ya. Dan itu yang benar-benar aku pegang dari Bu Intan gitu kan. Bu Intan itu pengen setiap progres itu dilaporkan. Bu, saya hari ini dapat ini gitu. Bu, saya hari ini dapat ini. Itu Bu Intan seneng banget. Dan aku yakin dosen-dosen yang lain juga gitu kan. Bu Intan itu sampai benar-benar nge-reach satu-satu gitu kan. Aku yakin dosen-dosen yang lain juga gitu ya. Nge-reach satu-satu mahasiswanya gimana ininya. Bahkan Bu Intan tuh ingat betul gitu ya. Aku yakin dosen-dosen yang lain juga ingat betul permasalahan yang kita alami terakhir konsultasi. Dan pasti ditanya juga, gimana Mas ininya, udah ketemu ininya belum? Nah, kita ketika sudah di apa istilahnya kayak di trigger dengan itu ya kita jawab dengan yang baik juga. Artinya kita melaporkan progres itu bukan melaporkan seadanya ya, tapi kita berusaha melaporkan progres itu selengkap-lengkapnya. Nggak apa-apa kalau memang kita belum berprogres, disampaikan aja. Kendalanya apa? Disampaikan aja. Bu, saya kemarin terkendala di sini. Saya kesulitan mencari data ini. Kebetulan saya berencana mencari opsi dengan data ini. Menurut Ibu bagaimana? Bu, saya ada kendala di sini. Kendala itu sebuah progres kok teman-teman. Jadi ketika bertemu dengan dosbing, pokoknya cerita aja gitu ya. Jangan takut melaporkan kendala. Sekecil apapun ya progres yang teman-teman buat, itu tetaplah sebuah progres gitu ya. Kemudian cara milih dosbing ada nggak? Nggak ada ya. Dosbing itu diberi gitu ya. Aku nggak tahu cara pemilihan dosbing seperti apa. Tapi dari kita mahasiswa itu tidak diberi kebebasan untuk memilih dosbing gitu ya. Oke, kemudian gimana nih cara kita supaya selesai KTTA tepat waktu gitu ya. Kalau tadi dari Rima mungkin sedikit banyak itu sudah dijelaskan juga sebenarnya kalau KTTA itu larinya akan seperti apa gitu ya, arahnya kemana dan sebagainya. Nah, kalau KTTA agar selesai tepat waktu, gitu ya, ini satu hal yang diajari oleh dosen pembimbingku adalah dengan scheduling itu di awal banget. Kita di awal nulis itu kita harus punya schedule yang jelas. Targetku 1 bulan selesai bab 1-2. 1 bulan berikutnya selesai bab 3 dan udah mulai ada gambaran bab 4. 1 bulan berikutnya selesai bab 4, selesai. Jadi benar-benar harus di schedule dengan jelas gitu ya. Dari lembaga kan ada udah ada schedule-nya bukan ya Mas dari lembaga. Iya, dari lembaga sudah ada. Tapi kalau teman-teman bisa selesai lebih duluan itu juga nggak ada masalah gitu kan. Siapa tahu teman-teman bikin 2 KTTA gitu ya. Enggak ya. Nah, jadi siapa tahu memang dengan adanya schedule yang teman-teman buat sendiri gitu ya, dan pastinya sudah disepakati dengan dosen pembimbing ya,
itu bisa benar-benar membantu teman-teman. Bikin schedule itu yang rinci gitu ya. Udah dibikin serinci-rinci aja. Kalau masalah planning, aku yakin teman-teman udah lebih ngerti lah gitu ya terkait dengan planning. Misalkan syarat-syarat planning itu apa, harus timingnya jelas, harus gampang diraih dan sebagainya. Nah, intinya padahal bagaimana kemudian kita membuat schedule itu sejelas mungkin, sedetail mungkin. Setelah kita membuat schedule, kita harus progressing juga. Dalam artian kita selesaikan tepat waktu gitu ya. Semakin detail schedule yang kita buat, maka progres yang kita lakukan akan semakin terasa. Dan itu memberikan kepercayaan diri bagi teman-teman ketika teman-teman ingin konsultasi bersama dosen pembimbing. Ya, jadi teman-teman udah ada nih schedule-nya gitu kan. Katakan hari ini jam ini aku mau cari data. Hari ini jam ini aku mau mindahin. Misalkan aku nih ngolah laporan keuangan, berarti aku harus mindahin laporan keuangan ke Excel-nya dulu gitu kan. Kemudian aku mau adjusting gitu kan. Kalau di penilaian usaha kan gitu, ada adjusting-nya. Aku mau adjust laporan keuangannya. Setelah itu aku mau setelah adjusting aku mau menganalisa laporan laba ruginya. Habis itu aku mau menganalisa neracanya gitu kan. Mungkin itu menurut teman-teman progres yang kecil gitu kan. Setiap hari progresnya kecil. Satu hari nulis satu paragraf gitu kan. Mas aku tuh lebih suka yang langsung sehari itu aku langsung dapat 10 paragraf gitu, ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi nanti ketika teman-teman share ke Dosbing gitu kan, teman-teman bisa sharing ke Dosbing, apa yang teman-teman capai dengan progres yang detail tadi, itu bisa menjadi koreksi yang lebih enak juga gitu kan. Teman-teman bisa apa istilahnya, kemudian setelah progres itu Dosbing juga bisa tracking juga gitu kan. Oh, anak ini sudah pada jalurnya, udah sesuai apa yang dibilang oleh lembaga menargetkan segini, anak ini udah segini. Itu lebih enak juga gitu ya ketika kita scheduling, kita progressing, kemudian kita tracking juga diri kita. Nah, setelah itu kita baru melakukan evaluasi. Aku kok lama banget ya di bab 2 gitu kan, misalkan aku kok kelamaan banget ya di bab 2, kok tinjauan pustakanya lama banget sih gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita akan tahu gitu ya, kita akan tahu yang namanya kendala dan kita bisa tanya ke dosen pembimbing kita. Bu, saya rasa saya terlalu lama di bab 2. Bu, saya rasa terlalu lama di sini. Apakah ada saran, apakah ada masukan dan sebagainya. Nah, dari 4 cara yang Bu Intan berikan ke aku waktu itu benar-benar membantu aku dan membantu teman-teman aku dalam menyelesaikan KTTA tepat waktu gitu ya. Kita benar-benar scheduling secara detail gitu kan. Kemudian setiap progres harus kita laporkan, bukan harus sih, tapi dengan scheduling detail itu kemudian kita terbangun gitu ya untuk melaporkan, untuk update kabar gitu lah, paling enggak kalau anak ini memang masih hidup lah gitu minimal ya. Kemudian dengan itu kita juga bisa tracking, oh bab 1 udah selesai, bab 2 udah selesai, langsung konsultasi, ada revisi langsung kita benerin, konsultasi lagi sambil nyicil bab 3 dan seterusnya gitu ya. Mas aku tuh masih nggak ngerti bab 1 nulis apa, bab 2 nulis apa, bab 3 nulis apa, pelan-pelan, sama aku juga nggak ngerti. Berikutnya, kalau stuck aku harus apa? Nah, mungkin ini tadi juga sedikit banyak disinggung sama Rima, dan kalau aku sepakat banget apa yang disampaikan Rima tadi adalah kalau stuck, kita tuh sering stucknya di bab 2-3an lah paling nggak gitu ya. Tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan pembahasan dan kayak gitu-gitu kan. Kalau aku, ya kalau Rima tadi, aku sepakat gitu ya, minta tolong teman, ya peer review gitu kan. Plus kalau dari aku adalah baca di awal gitu ya. Semakin panjang durasi kita menulis KTTA, kita itu kadang semakin lupa, atau paling enggak kita tuh semakin lepas pikiran kita dari apa yang kita rencanakan di awal. Jadi kita harus baca dari awal memang. Aku di awal tuh pengen nulis apa sih? Aku di awal tuh pengen kayak apa sih KTTA aku gitu ya. Nah, dari situ ketika kita membaca dari awal, kemudian kita jadi lebih ngerti gitu kan. Kita jadi ngerti running arah KTTA ini kemana gitu kan. Baru ketika ada satu stuck, itu ada sebuah permasalahan, itu bisa kita lihat dari mana? Dari progressing kita gitu kan. Progressing di schedule harusnya hari ini aku udah ini. Tapi hari ini aku masih jauh banget di sini gitu kan. Aku stuck banget di sini. Baru langsung kita konsultasikan ke dosen pembimbing. Bu, saya mengalami permasalahan seperti ini. Menurut Ibu, menurut Bapak, apakah ada masukan, apakah ada saran? Baru nanti ada saran ini, ada evaluasi ini, dan jangan takut salah, teman-teman. Ya kadang kita terlalu takut salah, kemudian kita menutup-nutupi gitu ya. Dalam artian menutup-nutupi seperti apa? Kita takut dijudge gitu kan. Kita takut dijudge kalau
aku tuh takutnya gini Mas, ntar kayak gini malah dimarahin, malah kayak gini malah disuruh merubah judul gitu ya. Itu adalah hal yang biasa gitu ya. Di awal itu hal yang biasa. Tapi pokoknya percaya aja deh. Setelah proposal selesai gitu ya, itu pasti dosen pembimbing tuh apa ya? Kita tema itu ya bakal dibantu di situ gitu ya. Enggak bukan yang opsi kemudian kita minta ganti judul dan sebagainya. Pokoknya percaya aja ya. Dosen pembimbing itu mereka itu punya insight yang lebih luas lah gitu ya. Dan kita harus sering-sering nanya, sering-sering minta nasihat dan sebagainya supaya apa? Ya supaya KTTA kita ini selesai gitu ya pada itu. Baru setelah kita konsul dan sebagainya, kita progressing lagi. Oh ya tadi ada revisi di sini. Oh ya tadi ada masukan di sini ya kita lakukan. Nah, selain itu apa aja sih masalah-masalah di KTTA gitu ya? Mungkin ini yang aku alami sebagai orang yang apa ya, yang awam belum banyak nulis gitu. Masalah pertama adalah demotivasi sih pasti. Demotivasi, kita lupa gitu kan, kita lupa sebenarnya kita nulis KTTA ini buat apa ya. Dan tadi untungnya guru aku ngasih tahu kalau KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai, dan KTTA itu syarat lulus, bukan sebuah karya. Jadi di situ aku kemudian aku tahu gitu kan kenapa aku harus ngerjain KTTA. Berikutnya adalah meremehkan. Ya ini sebenarnya mirip sama atasnya gitu ya, 11-12 lah. Di satu sisi kita merasa demotivasi, kita merasa kayaknya aku udahlah kayak gini aja, atau besok aja deh. Dan itu juga salah satu bagian dari meremehkan gitu kan. Dan disinilah kemudian yang bikin kita takut gitu ya. Kita takut konsul ke Dosbing karena kita nggak ada progres. Kemudian kita takut nanya ke teman-teman karena minder gitu kan, teman-teman udah pada jauh kayak gitu-gitu. Dan sebisa mungkin emang hal-hal seperti ini ya mau nggak mau harus kita lawan lah. Demotivasi, cari internal motivasi teman-teman. Tapi di sini bukan sesinya gitu ya, bukan sesinya untuk mencari motivasi dan sebagainya, tapi teman-teman harus menemukan motivasi internal sendiri, teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian kita juga nggak tahu mau ngapain ya, mungkin itu sama kayak stuck tadi ya, aku tuh nggak tahu Mas, aku udah stuck banget di bab 3 gitu ya. Kalau aku waktu itu stuck di lampiran, enggak ya, bercanda ya. Kalau di lampiran mah bukan stuck. Aku juga sempat mengalami hal yang sama gitu ya. Aku sempat stuck di bagian pembahasan di mana kayak aku waktu itu cost benefit gitu ya. Aku ngitung cost benefitnya, mungkin teman-teman yang udah belajar ke UPUP sedikit banyak ngerti maksudnya. Aku waktu itu ngitung cost benefitnya dan aku benar-benar stuck banget gitu kan. Aku stuck banget, nggak ngerti harus diapain. Akhirnya aku ya tetap mau nggak mau harus konsul gitu ya. Konsul ke dosen pembimbing dan kita cari bareng-bareng jalan keluarnya. Yaitu kurang lebih apa yang bisa aku sampaikan gitu ya ke teman-teman terkait dengan PKL dan KTTA. Mungkin aku mau nanya juga ke Vira, ini langsung ke akademik atau gimana? Iya, boleh langsung saja bahas akademik dan bahas soalnya, Kak. Bahkan. Oke. Ini, sorry kalau boleh tahu, waktunya masih berapa? Mungkin sekitar 10 menit lagi, Kak. Oke, siap. Nah, berikutnya untuk di akademik ya teman-teman ya. Di akademik ini semester 5 dan 6 sedikit berbeda dari tahun aku gitu ya. Di mana di semester 5 ini teman-teman dapat 7 mata kuliah, di semester 6 dapat 3 mata kuliah. Kalau aku di semester 5 kemarin dapat 6 mata kuliah, semester 5 dapat 6 mata kuliah, dan semester 6 dapat 4 mata kuliah. Nah, di situ kemudian kita bisa melihat gitu ya. Sebenarnya secara porsi itu pasti sama. Secara porsi pasti sama, dan teman-teman nggak perlu khawatir lah ya, nggak perlu kepikiran yang enggak dan sebagainya. Udah pokoknya dijalanin aja gitu ya. Kalau teman-teman masih ada self battle dengan masalah passion waktu SMA, aku tuh seharusnya nggak masuk STANKA, ini tuh dipaksa orang tua dan sebagainya. Udah, teman-teman harus menyadari bahwa kita udah semester 5 gitu ya. Ego yang seperti itu harus kita tinggal. Jujur waktu itu aku ketemu Pak Wesley, dan Pak Wesley sempat bilang kayak gini sih di kelas aku. Kalau kamu emang tahu passion kamu apa, kalau kamu emang tahu kamu hebat dan jago di mana, kejar itu gitu ya. Tapi kalau kamu nggak tahu sebenarnya passion kamu apa, udah jalanin aja apa yang ada dan cari yang paling aman. Berkaca pada kalimat pertama Pak Wesley tadi, kalau kamu emang tahu passion kamu apa, kejar. Sekarang aku nanya ke teman-teman, waktu SD teman-teman senangnya apa, waktu SMP teman-teman senangnya apa, dan waktu SMA teman-teman senangnya apa, itu beda-beda semua. Aku yakin beda-beda semua. Ya jadi passion dan pekerjaan itu bagi aku pribadi itu dua hal yang berbeda. Jadi di satu sisi kalau teman-teman punya passion, ya lakuin passion itu sebagai apa istilahnya kayak sebagai self reward teman-teman lah. Tapi untuk pekerjaan,
ya kita lakukan secara profesional. Begitu juga di belajar ini ya. Tapi aku rasa teman-teman sudah nggak ada masalah self battle seperti itu ya, di mana teman-teman udah tingkat 3 dan masih merasa kayak aku kayaknya nggak cocok deh di sini, aku kayak ngerasa ini deh ya. Kemudian di akademik ini gitu ya, gitu ya, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ada beberapa poin gitu kali ya yang aku perlu sampaikan. Yang pertama adalah mengapa lebih tinggi IPK itu lebih bagus gitu ya. Kenapa lebih tinggi lebih bagus? Ya itu menunjukkan bagaimana teman-teman melakukan tanggung jawab teman-teman di perkuliahan. Bukan masalah IPK itu kan aku ini di organisasi, kan aku lebih meyakini ini di ini ya, kan aku lebih meyakini di ini gitu. Bukan masalah itunya, tapi IPK ini merupakan tanggung jawab teman-teman gitu ya. IPK ini tanggung jawab teman-teman selama berkuliah, dan itu sudah sudah menjadi rahasia umum kan, bahwa ketika kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, ya seharusnya apa yang kita dapat juga layak. Dalam hal ini adalah IPK gitu. Kalau kita bertanggung jawab sama apa yang kita pelajari dan sebagainya, ya jadi IPK ini bukan masalah wah ini orang pinter ini, bukan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas kewajiban yang diberikan kepada kita. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya rata-rata IP anak STAN tuh udah tinggi sebenarnya ya, udah 3,6 tuh udah tinggi. Ini disampaikan oleh Pak Budi Waluyo Wakakesiswaan waktu ada acara bersama orang tua kalau nggak salah. Nah itu udah bagus dan perlu dipertahankan gitu ya. Berikutnya adalah IPK untuk penempatan teman-teman. Waktu ada sosialisasi bersama STA 18 itu disebutkan bahwa IPK itu menjadi 60% ya, komponen penentu penempatan. Sedangkan 40% sisanya adalah SKD. Aku nggak tahu apakah ini berlaku juga di angkatan teman-teman. Tapi paling nggak di situ teman-teman mendapatkan gambaran bahwa IPK ini memang hal yang krusial gitu kan. Kalau teman-teman punya pendapat bahwa Mas kenapa aktivitas nggak dimasukin, Mas kenapa ini nggak dimasukin, Mas kenapa skill ini nggak dimasukin gitu ya. Aku cuma bisa bilang apa yang disampaikan oleh dosen kita waktu aku tingkat 1, bahwa IPK adalah satu-satunya hal yang measurable dan comparable ya, seperti GDP lah gitu kan. GDP itu nggak bisa mengukur indeks kebahagiaan, GDP itu nggak bisa mengukur kesejahteraan masyarakat kecil gitu ya, GDP itu nggak bisa mengukur tingkat pendidikan masyarakatnya gitu. Tapi kenapa GDP masih digunakan dalam mengukur taraf ekonomi di dunia gitu kan? Karena cuma 2 sebenarnya alasannya. Dia paling measurable, paling bisa dihitung, dan dia paling comparable, dia paling bisa dibandingkan. Sama halnya dengan IPK. IPK itu nggak mengukur keaktifan teman-teman, nggak mengukur bagaimana teman-teman punya kontribusi besar di sebuah organisasi dan sebagainya. Tapi gitu ya, ini mungkin kayak set back-nya gitu ya, bahwa memang IPK itu adalah hal yang paling measurable dan paling comparable ya so far ya. Dan itu adalah kebijakan yang menurut aku susah untuk diganti. Jadi mau nggak mau ya IPK sebagai modal penempatan itu memang harus kita kejar. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung IPK? IPK itu istilahnya kalau kita mau menghitung ya kayak di weighted average lah gitu ya. Udah mulai keluar nih manajemen keuangannya ya. Di weighted average kan. Jadi setiap matkul itu punya proporsinya masing-masing. Nilainya dikalikan dengan proporsinya, kemudian dibagi dengan total SKS yang udah teman-teman dapat. Misalkan di semester 1 teman-teman dapat 21 SKS, semester 2 23, semester 3 23, semester 4 23. Ya udah gitu ya. Setiap matkul dikalikan dengan setiap matkul dikalikan dengan SKS-nya, dijumlahkan semua, kemudian dibagi total SKS-nya. Kalau mungkin nanti masih ada waktu, kita coba simulasi. Kalau masih ada waktu ya. Ini mungkin kita bisa coba simulasi. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari sisi akademik ya. Bagaimana aku ingin menegaskan ke teman-teman bahwa IPK itu bukan masalah kita pinter, kita nggak pinter dan sebagainya. Bukan masalah itu. Gitu ya. Tapi bagaimana kita itu bisa bertanggung jawab atas kewajiban yang diberikan kepada kita. Di mana kita di sini mendapat tanggung jawab untuk belajar. Gitu ya, terlepas dari benefit dari organisasi, kepentingan dan sebagainya. Aku juga ikut kepanitiaan, aku juga ikut organisasi, tapi satu hal yang itu melekat pada diri kita adalah kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa yang setelah lulus itu diproyeksikan untuk segera mengabdi,
yaitu belajar gitu kan. Kita belajar sebaik mungkin dan itu adalah menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab atas kewajiban yang sudah diberikan kepada kita. Berikutnya, selain itu IPK adalah satu-satunya gitu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu komponen yang measurable dan comparable. Measurable dan comparable untuk penempatan. Gitu ya. Jadi semoga hal-hal realistis yang aku sampaikan ini bisa paling tidak membuka insight teman-teman gitu ya. Bisa membuka insight teman-teman dan bisa apa istilahnya ya, seperti bukan menyadarkan lah ya, tapi paling tidak menambah insight teman-teman aja. Oke, berikutnya adalah ini sekalian gitu ya, kayak bukan promosi ya, tapi saya kayak ini loh ada gimana sih cara belajar kita biar gampang gitu ya, cara kita belajar biar gampang. Ini aku contohkan aja satu soal di penilaian usaha, salah satu matkul yang akan teman-teman hadapi di sini selama tingkat 3 gitu ya di semester 5. Penilaian usaha itu ada 2 ya, ada penilaian usaha 1, penilaian usaha 2, dan penilaian usaha ini menjadi salah satu bidang favoritku gitu ya. Kalau teman-teman masih ada self battle tentang passion dan minat dan sebagainya, aku juga percayalah aku semester 4 itu masih nggak ngerti aku mau ngapain di manajemen aset gitu kan. Baru setelah ketemu penilaian usaha ini aku jadi ngerasa kayak kok kayaknya aku jadi nyaman ya di penilaian gitu kan. Dan ini kelasnya Pak Nurbi. Ya, teman-teman Pak Nurbi kan udah expert banget ya di penilaian ya. Dan di sini diketahui, aku langsung aja masuk ke soalnya ya. Diketahui kita malah belajar, woi. Di sini diketahui net cash flow to equity ya, ada cash inflow, cash masuk ke ekuitas 10 juta per tahun. Proyeksi net cash flow to firm kepada perusahaan itu 18 juta per tahun. Tingkat pertumbuhan NCF, net cash flow-nya to firm-nya ya, diasumsikan konstan 6% yang dimulai dari tahun pertama. Artinya setelah tahun pertama itu dia bertumbuh konstan terus. Tingkat pertumbuhan kekal perpektualnya 6%, biaya utang 8%, biaya ekuitas 12%, pajak 20%, bisnis di biaya dari utang sebesar 60% dan ekuitas sebesar 40% gitu ya. Misalnya ini sebagai modalnya gitu ya. Utangnya 60% dan ekuitasnya 40%. Di sini kita diasumsikan periode waktu proyeksinya 3 tahun, hitunglah weighted average cost of capital, kemudian nilai invested capital dengan direct capitalization dan nilai ekuitas menggunakan DCF. Ini adalah hal yang ini kuis 1 ya, ini kuis 1 artinya mungkin setelah 4 atau 5 pertemuan teman-teman baru akan mendapatkan kuis ini gitu ya. Ini terdengar cukup sulit, cukup complicated, banyak angka yang harus digunakan gitu kan. Tapi aku mau recall lagi pelajaran manajemen keuangan gitu ya. Kalau teman-teman manajemen aset berarti dapat manajemen keuangan di semester berapa ya? Aku agak lupa, di semester 3 ya berarti ya. Apa yang teman-teman dapat di semester 3 itu kepake lagi gitu. Jadi manajemen keuangan itu basic gitu ya dari penilaian usaha. Tapi jangan takut gitu ya. Nanti kita akan belajar sama-sama dari nol. Pertama kita diminta untuk menghitung weighted average cost of capital-nya. Weighted average cost of capital ya. Ini caranya adalah kita menghitung masing-masing ya. 60% dari utang, 40% dari ekuitas. Di sini ada nih KD-nya 8%, ekuitas 12%. Teman-teman harus ingat bahwa ketika kita berhutang, kita mendapatkan tax benefit ya, sehingga di sini kita harus masukkan unsur pajak dalam perhitungan WACC-nya. Jadi di sini untuk menghitung WACC, kita tinggal ya mengalihkan aja nih. Pertama adalah cost of debt-nya 8%. Aduh, tulisanku jelek banget. 8%, kemudian dikali ya 1 min 20%, yaitu 80%. Ya, 20% itu kemudian menjadi tax benefit-nya. Sehingga sebenarnya cost of debt-nya itu hanyalah 6,4% gitu ya. Dikali dengan biaya hutangnya, porsi hutangnya 60%. Ya, kemudian nanti tinggal kita jumlahkan aja dengan cost of equity-nya 12%. Ya, dikali 40%. Ya, jadi semula yang terlihat cukup complicated, gitu ya, terlihat cukup rumit. Sebenarnya kalau kita untai, kita lihat satu-satu, ya ini cukup sederhana, gitu ya, 8% dikali 80% adalah 6,4%, 6,4% dikali 60%
ini 3,84%. Ya, dan juga di sini 12 kali 40% adalah 4,8%. Ya, jadi kita tinggal jumlahkan aja. 4, 6, 8,64%. Ini menjadi WACC-nya. Nah, ketika kita udah dapat WACC ini, kita akan mudah untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak terkait hal ini, gitu ya, terkait dengan penilaian usaha ini, insya Allah nanti Priority bakal ada buka kelas di penilaian usaha. Kita bakal belajar bareng-bareng tentang konsep dulu, gitu. Jadi bagaimana kemudian angka yang rumit itu bisa kita sederhanakan, gitu kan. Ya, kita lanjut lagi nih, invested capital, ya, dengan direct capitalization. Ya, invested capital ini menggunakan net cash flow to firm 18 juta per tahun, ya, 18 juta. Ya, dia ditambah growth-nya dulu, dikali 1 plus, ya, dia growth 6% ya, 6% dibagi 8,64% dikurangi 6%. Tulisanku jelek banget, sorry ya. Kalau teman-teman hitung, mungkin ntar jadi ketemunya adalah 19,08 dibagi dengan 2,64%. 722 juta. Ya, atau 723 juta, ya sekitar ini. Nah, kemudian soal nomor 3 ya dengan DCF ini panjang banget ya penjelasannya. Tapi aku bisa berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana DCF itu konsepnya adalah seperti present value ya. Konsepnya seperti present value, kita present value kan satu-satu. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam gitu ya, nanti bisa bergabung bersama Priority, kita akan belajar dari konsep. Sehingga ini mata kuliah ini aku dapat mungkin udah 1 tahun yang lalu, tapi kayak nggak bisa lupa gitu, nggak bisa lupa dari akunya kayak ingat terus gitu, kebayang-bayang terus. Kenapa? Karena waktu bersama Pak Nurbito aku benar-benar diajari dari konsepnya, betul-betul dari konsep kenapa seperti ini gitu ya, bukan hanya cuma masukin angkanya, tapi kenapa kayak ini kenapa dikurangin gitu kan. Ini kenapa 8,64? Ini kenapa kita weighted average kan? Kenapa ini yang kita gunakan 18 juta? Kenapa kita nggak pakai yang 10 juta? Itu benar-benar dijelaskan dari konsepnya. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman pengen gitu ya mendapatkan tambahan, dalam artian ini adalah mendapatkan pendampingan terkait dengan PU1 ya, begitu juga nanti ada PAP3 ya. Kalau aku nggak salah ada PAP3 juga di Priority. Teman-teman nanti bisa join gitu ya, bisa join di Priority. Kita akan belajar dari konsep. Kita belajar dari konsep, kita belajar benar-benar dari nol dan kita mulai dengan kenapa gitu ya. Kenapa 10 juta? Kenapa kita pakai 18 juta? Kenapa kita pakai WACC? Kenapa kita pakai direct? Kenapa kita pakai DCF dan sebagainya? Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Aku mohon maaf atas kesalahan yang aku sampaikan kali ini. Mungkin sebagai kalimat penutup, aku cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa aku recall tadi aja ya. An investment in knowledge pays the best interest. Ya, ini yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Dia bilang bahwa investasi di pendidikan, ya, di pengetahuan, itu membayar interest yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi tetap semangat belajarnya, tetap semangat menuntut ilmunya. Sekali lagi, KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai. Ya. Jadi harapannya semoga setelah ini teman-teman mendapatkan insight tambahan gitu ya dalam menyelesaikan KTTA. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Aku kembalikan kepada Vira. Oke, baik. Thank you banyak Kak Sultan atas penjelasannya yang super lengkap dan akurat banget ya Kak. Thank you banget Kak. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab bareng Kak Sultan, nah sebelumnya dari teman-teman Priority bakal sharing-sharing sebentar nih sama teman-teman. Nah, saya persilahkan kepada tim Priority. Dipersilahkan. Halo teman-teman semua, salam kenal ya semuanya. Jadi aku salah satu nih dari tim Priority. Nah, gimana tadi sharing-sharingnya bareng sama Kak Rima dan juga Kak Sultan? Banyak banget kan hal-hal yang diceritain sama kakak pembicaranya. Jadi dari apa yang disampaikan sama kakak pembicara tadi,
Di tingkat 3, at least teman-teman akan berhadapan dengan 3 hal ini. Mulai dari sisi akademik, yaitu mata kuliahnya, terus nanti teman-teman juga bakal PKL dan juga ada KTTA. Mungkin ada nih dari beberapa teman-teman yang udah ngebayangin kalau tingkat 3 itu nggak mudah. Pertama, kita lihat dari segi mata kuliahnya. Ada mata kuliah baru, terus ada juga matkul-matkul yang lebih padat yang daripada yang udah dipelajari sebelumnya. Yang mana bagi beberapa cutting, matkul-matkul itu tuh cukup kompleks gitu teman-teman. Belum lagi ntar kita kedatangan sama yang namanya PKL dan juga KTTA. Yang mana hal itu pasti akan ngambil waktu teman-teman banget. Jadi dari ketiga hal itu, untuk bagi waktu itu cukup sulit pastinya nanti. Kalau misalkan teman-teman belum ada pengalaman nih sebelumnya untuk manajemen waktu. Belum lagi ditambah dengan adanya kemungkinan ujian teman-teman yang nantinya bakal offline. Jadi teman-teman udah nggak bisa main-main lagi nih dalam ngatur waktu teman-teman. Teman-teman juga udah nggak bisa nih kepikiran sama yang namanya kontrol F untuk ujian. Coba deh teman-teman bayangin gitu, gimana kehidupan perkuliahan teman-teman di tingkat 3 nantinya. Yang mana dalam perkuliahan tingkat 3, teman-teman bakal dibarengi sama matkul-matkul baru, PKL, dan juga KTTA. Teman-teman kebayang nggak, kalau misalkan nanti teman-teman bakal struggle nentuin judul KTTA, atau mungkin teman-teman struggle nih nentuin topik apa yang mau teman-teman angkat. Belum lagi ditambah kondisi saat ini yang lagi PJJ. Jadi mungkin di beberapa tempat itu bakal susah nih kalau teman-teman mau ngumpulin data-data yang teman-teman perluin. Atau mungkin teman-teman bingung nih, sampai sedih bahkan, ketika ngadepin matkul-matkul baru di tingkat 3. Teman-teman bakal gimana? Terus teman-teman bakal cerita ke siapa? Oke, mungkin teman-teman bisa nih cerita ke teman-teman kelas atau teman-teman kos teman-teman. Tapi coba deh, kalau struggle-nya itu terkait KTTA. Yang mana hal itu bakal susah nih kalau misalkan teman-teman mau minta insight sama teman-teman, misalkan teman-teman kos atau anak-anak kelas. Kenapa? Karena anak-anak kelas itu kan sebenarnya masih sangkatan nih sama teman-teman, yang mana sama-sama belum ada pengalaman dalam nyusun KTTA. Belum lagi, kalau misalkan teman-teman atau teman-teman punya teman kelas, yang mana teman-teman itu orangnya agak tertutup. Terus agak sulit nih kalau mau cerita sama teman sendiri. Terus nggak punya kenalan cutting juga. Itu kan bakal sulit tuh nanti ke depannya. Berangkat dari situ, Priority pingin nih bantu teman-teman supaya teman-teman bisa melewati dan mengatasi hal-hal tersebut. Misalkan teman-teman lagi bingung nih sama suatu matkul. Terus teman-teman bingung nih mau nanya sama siapa, teman-teman sekelas nggak ada yang bisa jawab. Atau mungkin teman-teman lagi belajar materi baru, terus nggak enak nanya ke teman kelas karena takut dicap ambis. Nah itu gimana? Kan itu nggak enak banget. Jujur kalau dibilang ambis itu mungkin bagi sebagian orang itu bukan hal yang menyenangkan gitu kan. Maka dari situ, alternatif yang bisa teman-teman lakuin adalah teman-teman bisa konsultasi dan tanya-tanya sama kakak tutor priority yang udah berpengalaman di bidangnya. Terus case lain lagi nih, misalkan, di tengah progres penyusunan KTTA, ternyata teman-teman ada stuck nih. Terus teman-teman memutuskan untuk ganti judul kayak yang dibilang sama Kak Rima tadi. Dengan catatan, udah ada waktu yang teman-teman korbanin, dan di sisi lain, deadline pengumpulan juga makin dekat. Nah, itu gimana? Pasti teman-teman bakal bingung kan, karena teman-teman juga pertama kali nih nyusun KTTA. Itu kan pasti bingung kan. Menyikapi hal itu, teman-teman bisa nih nanti sharing-sharing sama kakak tutor, yang mana hal tersebut bisa bantu teman-teman untuk nambah insight teman-teman ketika teman-teman ada struggle ketika nyusun KTTA. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sebenarnya kakak-kakak tutor priority kan udah lebih dulu tuh ngalamin hal-hal yang kemungkinan akan teman-teman alami nantinya. Jadi bisa dibilang kayak udah lebih berpengalaman gitu. Kita bakal bantu itu semua, kita bakal bantu menyediakan itu untuk teman-teman, dengan cara priority akan buka bimbingan belajar yang disertai dengan bonus bimbingan KTTA. Yang mana di samping bantu akademik teman-teman, priority akan mewadahi supaya teman-teman bisa nih konsultasi dan nanya-nanya lebih lanjut tentang KTTA ke kakak-kakak tutor priority yang lebih berpengalaman. Teman-teman bisa dapat berbagai macam fasilitas untuk menunjang tingkat 3 teman-teman. Seperti bimbingan belajar, terus konsultasi pelajaran sama kakak tutor, dapetin tips dari kakak tutor, gimana sih nyusun KTTA yang benar dan juga selesai nih, biar selesai kata Kak Sultan kan. Terus bisa nanya-nanya juga tentang Turnitin dan berbagai macam hal lainnya.
Khusus teman-teman yang ada di sini, jadi teman-teman yang join talk show hari ini, teman-teman bisa dapetin itu semua dengan menginvestasikan cukup senilai 107.000 aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapetin itu tanpa harus ikut syarat lain lagi. Teman-teman bisa dapat harga khusus ikut talk show, yang mana biaya investasinya lebih murah daripada teman-teman ikut skema pendaftaran biasa. Tapi dengan catatan ya teman-teman, teman-teman segera mengisi link pendaftaran yang akan dikirim di room chat Zoom dan juga nanti akan dikirim di grup prodi teman-teman masing-masing, yang mana batas waktu pengisiannya ialah sampai besok siang pukul 13.00 WIB. Dengan menyertakan bukti SS mengikuti talk show hari ini, teman-teman. Untuk pembayarannya, teman-teman bisa lakukan setelahnya, tapi at least amankan slotnya dulu, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Ayo teman-teman udah bisa langsung SS ikut talk show hari ini. Kalau ada hal yang mau teman-teman tanyain, bisa ditanyain di grup, atau teman-teman juga bisa PC admin yang ada di prodi teman-teman masing-masing. Untuk lebih spesifik, teman-teman bisa hubungi admin Ana, selaku admin di D3 KBN dan D3 Mindset yang ada di grupnya. Oke, mungkin itu aja sedikit sharing-sharing dari aku. Semangat tingkat 3-nya teman-teman. Dan untuk waktunya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada tim Priority Sisin yang telah menjelaskan sekilas tentang bagaimana sih cara kita survive di tingkat 3. Nah, oke, mungkin sekali lagi, karena kita belum sesi tanya jawab nih sama Kak Sultan, yang sudah luar biasa banget nih, yang udah sharing-sharing ke kita. Nah, mungkin dipersilakan kepada teman-teman yang ada pertanyaan untuk Kak Sultan, saya persilahkan untuk bertanya. Jika pertanyaannya rusak mic atau rusak on mic, itu bisa juga lewat chat untuk ditanyakan kepada Kak Sultan. Oke, sudah ada nih yang ingin bertanya Kak Sultan. Halo Kak Sultan. Oke, ini aku langsung baca aja ya. Yoi, bisa on cam-nya Kak? Oke, siap. Oke. Ini terpakai patah-patah sih. Sorry, ini pakai satu doang. Udah. Oke, siap Kak. Izin bertanya Kak, kan ada kabarnya di Mindset itu berebut matkul BMN. Misal aku milih BMN tapi kelempar ke matkul lain dan bingung mau bahas apa, ini bakal diarahin gak ya sama dosennya? Pastinya bakal diarahin sih. Terutama kayak pengalaman aku kemarin, aku milih BMN juga awal-awalnya, kemudian kelempar di KND. Dari KND itu benar-benar dikasih insight banyak banget dari Bu Intan di brainstorming gitulah, kayak dikasih apa ya istilahnya kayak dikasih tahu benar-benar dari basic KND itu seperti ini, banyak celah di sini, ada kemungkinan diimprove di sini, tinjauan bisa dilakukan di sini, dan kalau kamu penelitian bisa dikasih di sini. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, Dosbing itu pasti tanggung jawab. Dosbing itu bakal melakukan apa yang memang sudah diamanahkan ke beliau-beliau. Jadi nggak usah takut lah, pokoknya intinya pasti bakal ada insight baru dari dosen pembimbing. Saya kayak, kita pengen BMN nih, kita pengen BMN, aku mau bahas ini. Begitu diajuin ke Dosbing itu belum tentu di ACC loh, gitu kan. Jadi pokoknya tetap terbuka sama setiap opportunity yang ada gitu aja. Gitu ya, Dera. Oke, siap. Thank you very much kepada Kak Sultan. Dari teman lain, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya belum. Oh, ada. Siap. Berarti untuk Dera udah jelas ya, Dera ya. Mantap. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Boleh terkait akademik, PKL, ataupun tentang KTTA, teman-teman. Kalau ntar matkul semester 5-6-nya manajemen aset, bisa lah pasti. Dosennya juga baik kok. Dosen yang di manajemen aset mah udah baik-baik lah, intinya kalian udah tahu semua pasti orang-orangnya kayak apa gitu kan. Oke, jadi nggak killer-killer lah ya, Bang ya. Ya, nggak ada yang killer sebenarnya. Oke, mantap. Nah, baik, mungkin sekali lagi terima kasih kepada Kak Sultan yang telah menjelaskan. Langsung saja, mungkin kita lanjut kepada sesi closing statement. Nah, jika berkenan, mungkin kepada Kak Rima terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya kepada teman-teman. Mungkin sekitar beberapa menit saja, Kak. Sultan aja dulu. Oh, Sultan aja dulu. Oke. Jadi Kak Sultan gimana? Ya, soalnya itu biasanya lakon kan metu carry kan. Lakon kan keluarnya ke terakhir kan. Jadi ya, mungkin ya aku recall apa yang aku sampaikan tadi sih.
investment in knowledge itu pays the best interest, teman-teman. Jadi jangan takut, jangan misalnya kayak ragu-ragu gitu kan. Kak, aku pengen belajar ini, aku pengen belajar hal baru, Kak, aku pengen ini, pengen itu, udah percaya aja pokoknya investment in knowledge itu pays the best interest. Dan setelah itu banyak pikiran-pikiran yang bakal teman-teman hadapi setelah ini adalah pasti KTTA sih. Kalau PKL aku rasa dari aku dan teman-teman, dari teman-teman yang lain itu PKL itu nggak jadi satu beban pikiran yang banget gitu ya. Tapi pasti di KTTA. Dan mungkin satu yang ingin aku sampaikan berulang kali pada hari ini adalah KTTA itu sebagai syarat lulus, bukan sebagai karya. Teman-teman bisa menjadikan KTTA itu karya, tapi sekali lagi di PKN STAN ini KTTA itu adalah syarat lulus. Teman-teman nggak harus struggle untuk menjadikan ini karya. Boleh, aku apresiasi banget teman-teman yang ingin menjadikan KTTA itu sebuah karya. Tapi jangan dijadikan beban pikiran sekali, karena KTTA adalah syarat lulus. KTTA yang baik adalah KTTA yang selesai. Udah dua itu yang aku selalu ulang-ulang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut bisa ke Rima. Oke, diserahkan Rima. Oke. Jadi aku setuju juga sama yang kata Sultan tadi. Jadi yang aku mau ucapkan kepada teman-teman adalah selamat karena sudah lulus untuk memulai tingkat 3-nya. Apapun yang akan teman-teman hadapi nanti, syukurin aja. Karena kita nggak tahu ke depannya apakah teman-teman bakal mendapatkan mata kuliah yang nggak teman-teman suka, atau dosen pembimbing yang teman-teman nggak suka juga, atau bahkan tempat PKL yang teman-teman nggak mau. Semua itu yang penting udah kita usahakan gitu. Kalaupun teman-teman nggak dapat sesuai ekspektasi teman-teman, menurutku cukup syukuri aja gitu, karena pasti teman-teman bakal dapat hikmah yang lain gitu, dan teman-teman pasti nanti bakal dapat kondisi di mana teman-teman tuh bakal terharu banget sih, karena benar-benar dosen pembimbing tuh bisa ngebantu banget gitu. Bahkan waktu itu aku sempat dosen pembimbingku sempat waktu itu sampai teleponan sama aku sampai jam 12 malam. Terus pokoknya benar-benar masa sih kita nggak bisa menyelesaikan tingkat 3 gitu dengan pengorbanan dosen yang udah luar biasa banget gitu untuk kita. Itu intinya selamat buat teman-teman, selamat berprogres dan menyelesaikan tingkat 3-nya, insya Allah nggak bakal kerasa. Semoga Allah mudahin selalu. Dan aku dengan senang hati membuka obrolan dengan teman-teman kalau teman-teman masih ada bingung terkait tingkat 3-nya, khususnya di kepenulisan. Itu aja Fir yang bisa aku sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Rima dan kepada Kak Sultan. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini, mari kita berfoto bersama dulu ya. Ya, mungkin kita foto bersama dulu. Mungkin gimana tim Priority, apakah sudah ready? Ready ya? Oke, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk on cam-nya ya teman-teman, karena kita kepengen foto bersama dulu nih. Ayo, diharapkan teman-teman kita nih on cam dulu sebentar saja untuk foto bersama. Ayo on cam-nya. Ayo teman-teman, kita on cam sebentar untuk foto bersama. Oke. Ayo teman-teman. Gimana? Kalau misalnya, yuk teman-teman, apakah sudah ready nih? Di on cam aja ya teman-teman ya, karena kita mau foto sebentar saja. Ayo guys, ayo guys. Jangan malu dong. Oke. Mungkin langsung saja ya teman-teman ya, kita langsung foto bersama terus. Jadi untuk pertama langsung saja gaya slide pertama ya. Jadi 2 kali tag. Yang pertama untuk slide pertama langsung di berpuasa habis makan donat. Oke. Yuk cepat on cam teman-teman biar langsung foto bersama nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin cukup sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, yaitu Kak Rima Nabila dan Kak Sultan, yang pada hari ini telah meluangkan waktunya serta telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada teman-teman yang di sini.
dan juga telah membantu tim Priority 4.0 untuk membangkitkan semangat para teman-teman yang bahkan maju ke tingkat 3. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dengan antusias kita pada siang hari ini. Serta kepada teman-teman pihak Priority 4.0 yang telah bersusah payah untuk menyukseskan acara ini dengan luar biasa. Boleh berikan aplaus untuk kita semuanya. Oke, baik, selaku moderator saya izin untuk pamit mengundurkan diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.